Orang selalu bilang bahwa hidup seperti langit, kadang cerah, kadang gelap. Tapi bagi Aruna, hidupnya selalu terasa mendung. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sebuah beasiswa ke sekolah paling elit di kotanya akan membawanya ke badai yang lebih besar daripada yang pernah ia hadapi. Di sekolah itu, kekuatan bukan hanya soal kepintaran, melainkan juga tentang nama keluarga, uang, dan geng yang menguasai semuanya. Dan di tengah pusat kekuasaan itu, ada Kaelan, siswa terpintar, tertampan, dan terpaling ditakuti. Semua orang menghindarinya, semua kecuali Aruna, yang justru berani menentang sikapnya. Tak ada yang tahu bahwa sebuah pertemuan sederhana di bawah hujan meteor akan mengubah hidup mereka selamanya. Bab 1 Gerbang Langit Aster. Sekolah Aster Academy berdiri megah seperti istana modern. Pilar-pilarnya tinggi. Kaca jendelanya memantulkan cahaya pagi. Dan deretan mobil mewah terparkir tanpa suara. Aruna berdiri terpaku di gerbang, meremas tali ranselnya yang sudah mulai kusam. Astaga, tempat ini bahkan lebih besar daripada kampus negeri, gumamnya. Beberapa siswa lewat sambil tertawa kecil melihat sepatu Aruna yang sederhana. Tapi ia menegakkan kepala, mengingat pesan ibunya. Kalau kau berjalan dengan percaya diri, dunia tidak akan mudah menjatuhkanmu. Aruna menarik napas, melangkah masuk, hingga tiba-tiba suara klakson panjang membuatnya berhenti mendadak. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depannya. Pintu terbuka, keluar seorang remaja laki-laki dengan tatapan dingin, kemeja putih rapi, dan aura yang membuat orang otomatis menyingkir. Kaelan, seluruh halaman sekolah seakan menahan napas. Aruna tidak tahu siapa dia, namun jelas anak itu bukan orang biasa. Kaelan mengangkat alis ketika melihat Aruna berdiri di jalurnya. Baru hari pertama sudah menghalangi jalan orang. Katanya datar. Aruna berkedip. Agak terkejut. Tapi tetap menjawab, maaf. Tapi aku cuma berdiri. Bukan membuat jalan tol. Kerumunan langsung berbisik panik. Tak ada yang pernah membalas Kaelan seperti itu. Tatapan mata Kaelan berubah. Campuran terkejut, tertarik, dan kesal. Tapi Aruna tetap berjalan melewatinya tanpa menoleh lagi. Dan saat itulah Kaelan tahu bahwa gadis bermata jernih itu bukan siswa baru biasa. Badai perlahan mulai terbentuk. Bab 2 Kartu Merah. Riuh suara siswa memenuhi aula besar Aster Academy. Hari ini adalah upacara penyambutan siswa baru. Lampu gantung kristal berkilau. Layar raksasa menampilkan prestasi sekolah. Dan Aruna berdiri di tengah keramaian sambil memegang jadwal kelasnya yang sudah agak kusut. Ia menatap sekeliling. Bangunan ini seperti hotel bintang 5. Bukan sekolah. Namun, ada satu hal yang ia perhatikan sejak tadi. Semua orang tampak tegang, bahkan siswa senior sekalipun melirik ke arah pintu masuk dengan ekspresi was-was. Aruna memiringkan kepala. Kenapa mereka seperti menunggu raksasa bangun tidur? Tidak lama kemudian, suara langkah kaki sinkron terdengar. Tok, tok, tok. Kedatangan 4 siswa segera membuat aula hening total. Di depan adalah Kaelan, yang tadi pagi sudah membuat kesan buruk pertama pada Aruna. Di belakangnya ada 3 sahabatnya, Rev, Silvar, dan Neo, yang dikenal sebagai keempat, kelompok paling ditakuti di Aster Academy. Para guru hanya tersenyum canggung tanpa berani menegur. Kaelan memindai ruangan sebelum pandangannya berhenti, tepat pada Aruna. Ia menyipitkan mata, seakan mengecek apakah benar gadis itu yang menantangnya tadi pagi. Aruna buru-buru berpaling, menarik napas panjang. Sial, jangan cari masalah lagi. Kejadian yang tidak diduga. Upacara berlangsung lancar sampai kepala sekolah mempersilakan siswa untuk kembali ke kelas. Namun saat Aruna hendak keluar dari aula, sebuah suara dari pengeras suara membuat semua orang berhenti. Perhatian, ada pengumuman khusus untuk siswa baru yang melakukan pelanggaran terhadap anggota keempat. Semua kepala otomatis menoleh ke Kaelan. Aruna mengerjap bingung. Pelanggaran apa? Siapa pula yang berani? Hingga sebuah amplop merah menyala jatuh tepat di depan kakinya. Seluruh aula langsung tersentak. Tidak mungkin. Itu kartu merah. Dia selesai. Aruna memungut amplop itu. Tangannya sedikit bergetar ketika membaca tulisan tinta hitam tebal. Keempat kartu peringatan. Lalu di bawahnya tertulis namanya. Aruna menelan ludah. Ini apa?
Seorang senior berbisik putus asa. Itu artinya kamu jadi target mereka. Semua siswa akan menghindari kamu. Tidak ada yang berani bergaul. Dan kamu akan menerima tantangan dari Kaelan. Aruna membeku. Kaelan melangkah mendekat. Berhenti hanya 2 meter di depannya. Tatapannya tajam. Namun suaranya tenang. Kau punya lidah yang terlalu berani tadi pagi. Ini balasannya. Aruna mengepalkan amplop itu. Hanya karena aku tidak menyingkir dari jalanmu. Dan membalas ucapanku. Kaelan menambahkan. Mulutnya menyunggingkan senyum tipis. Entah mengejek atau menantang. Aruna mengangkat dagu. Kalau itu pelanggaran bagimu. Mungkin aturannya perlu direvisi. Kerumunan siswa terdiam seperti patung. Tidak ada yang percaya gadis baru itu masih berani melawan. Rev tertawa miring. Kaelan. Kau kena jackpot. Cewek ini keras kepala. Kaelan menatap Aruna lama. Lalu berkata pelan namun menusuk. Kita lihat seberapa lama kau bisa bicara sekeras itu. Ia berbalik dan pergi. Diikuti keempat. Kerumunan langsung melebarkan jalan seperti air membelah batu. Aruna berdiri sendirian di tengah aula. Menggenggam kartu merah yang membuat hidup barunya berubah drastis hanya dalam 1 hari. Di balik semua kekacauan itu, ia belum menyadari. Kadang badai tak hanya menghancurkan. Kadang ia juga mempertemukan 2 dunia yang seharusnya tidak pernah bertemu. Bab 3 hari-hari tanpa bayangan. Suasana kantin Aster Academy siang itu ramai. Tapi ada hal yang membuat Aruna langsung merasa berbeda. Semua meja tiba-tiba kosong ketika ia mendekat. Anak-anak pindah duduk, pura-pura sibuk, atau bahkan kabur begitu melihatnya membawa nampan. Aruna menghela napas. Jadi beginilah efek kartu merah. Ia akhirnya menemukan satu bangku kosong di pojok kantin. Saat hendak duduk, seorang anak perempuan buru-buru mengambil tasnya dan berlari pergi. Aruna mengangkat alis. Untung aku bukan vampir. Kalau iya, sudah kubuktikan aku tidak menggigit siapapun. Tiba-tiba seseorang menaruh botol jus di mejanya. Aruna menatap pemilik tangan itu. Seorang siswi ceria berkacamata bundar tersenyum ramah. Boleh aku duduk? Tanya gadis itu. Aruna terkejut. Kamu nggak takut kena masalah? Gadis itu mengangkat bahu. Namaku Nira, dan aku ada di kelas yang sama denganmu. Jadi kalau aku harus diserang, setidaknya aku tidak sendirian. Aruna tertawa kecil untuk pertama kalinya sejak pagi. Aneh. Tapi aku suka. Gosip tanpa sumber. Keduanya makan sambil berbicara pelan. Jadi, keempat itu seberbahaya itu? Tanya Aruna. Nira menelan ludah. Mereka bukan jahat. Tapi, Kaelan itu ambisius. Keras kepala. Dan kalau tersinggung sedikit saja, seluruh sekolah masuk mode survival. Dan dia tersinggung karena aku. Berdiri. Aruna memutar mata. Yah, Kaelan jarang ditentang. Nira mencondongkan tubuh, tapi kabarnya sih, dia juga sebenarnya bukan monster. Orang-orang yang membuatnya terlihat begitu. Aruna membisu sebentar. Ia tidak melihat Kaelan sebagai monster, hanya sebagai cowok yang terlalu terbiasa dituruti. Hingga suara langkah sepatu terdengar keras, mendekat. Aruna dan Nira refleks menoleh. Kaelan, di belakangnya Rev, Silvar, dan Neo, pasukan lengkap. Suasana kantin langsung hening total. Kaelan berhenti tepat di depan meja Aruna. Ia menatap jus di tangan Aruna dulu, lalu ke wajahnya. Kau masih bisa makan dengan santai setelah menerima kartu merah? Tanya Kaelan. Aruna meletakkan sendoknya perlahan. Tentu saja, aku lapar. Bukan takut. Rev berdeham sambil terkekeh. Gadis ini benar-benar beda. Nira menegang. Wajahnya pucat. Tapi Aruna tetap duduk tegak. Kaelan memiringkan kepala sedikit. Kau sepertinya belum paham aturan di sini. Kalau aturannya tidak masuk akal, jawab Aruna. Aku nggak lihat alasannya untuk menaati. Kantin seperti tercekik udara. Semua menahan napas. Silvar menatap Kaelan. Bro, kamu mau ngapain? Kaelan menatap Aruna lama. Tatapannya bukan marah, tapi seperti seseorang yang sedang menilai sesuatu yang menarik. Kau, Kaelan menunjuk Aruna. Ikut aku setelah pulang sekolah. Aruna mengerutkan kening. Untuk apa? Sebuah tantangan. Ia berbalik dan pergi tanpa menjelaskan apapun. Gerbang senja. Setelah jam pelajaran berakhir, Aruna berjalan menuju gerbang belakang sekolah. Tempat yang ditunjuk Kaelan. Nira memegang lengannya kuat-kuat. Serius kau mau datang?
Kau bisa dibully. Aruna tersenyum kecil. Kalau aku kabur, itu artinya mereka benar. Aku takut, dan aku nggak mau hidup dengan ketakutan. Mira menggertakkan gigi. Aku ikut. Tidak. Aruna menggeleng. Ini urusanku. Ia melangkah maju. Cahaya senja memerah di antara gedung-gedung tinggi saat Aruna mendekat. Di sana, Kaelan berdiri bersandar pada pagar. Kedua tangannya di saku. Saat melihat Aruna, ia tersenyum tipis. Aku pikir kau akan kabur, dan membiarkanmu berpikir kamu menang. Tidak tertarik. Kaelan tertawa pelan, tawa yang jarang sekali ia tunjukkan. Bagus. Ia mendorong tubuhnya dari pagar. Kalau begitu, kita mulai. Mulai apa? Tantangan pertama. Ujar Kaelan. Menatapnya lurus. Buktikan bahwa kau pantas tetap berada di sini, meskipun dengan kartu merah. Aruna menahan napas. Dan kalau aku menolak, Kaelan mendekat setengah langkah. Tatapannya tidak mengancam. Lebih mirip rasa ingin tahu yang intens. Kalau kau menolak, maka permainan berakhir. Aruna menelan ludah. Permainan. Kaelan tersenyum. Ya, permainan antara aku dan kau. Aruna merasakan jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia tidak tahu apa yang Kaelan rencanakan. Tapi satu hal pasti. Hidupnya di Aster Academy baru saja dimulai. Bab 4 Tantangan Pertama. Angin sore bertiup kencang di area gerbang belakang Aster Academy. Pagar besi yang tinggi menjadi siluet gelap di bawah cahaya senja. Aruna berdiri tegak. Meski telapak tangannya berkeringat. Kaelan berjalan mendekat dengan langkah perlahan. Rev, Silvar, dan Neo berdiri beberapa meter di belakangnya. Mengamati seperti wasit dalam pertandingan yang belum diumumkan. Baik, ucap Kaelan. Suaranya tenang namun dingin. Tantangan pertama sederhana. Aruna menyilangkan tangan. Definisi sederhana menurutmu pasti beda dengan yang lain. Kaelan tersenyum samar. Kau benar. Ia mengangkat tangannya ke arah gedung tua di samping lapangan basket. Gedung itu gelap, kosong, dan sudah tidak digunakan lagi sejak tahun lalu. Gedung laboratorium lama, tanya Aruna. Masuk ke dalam. Ambil sesuatu yang aku tinggalkan di sana. Jawab Kaelan datar. Aruna memicingkan mata. Itu gedung yang katanya angker. Rev bersiul kecil. Angker atau tidak, yang jelas tidak ada yang berani masuk setelah jam sekolah. Neo menambahkan, ada rumor siswa hilang beberapa tahun lalu. Tapi ya, cuma rumor. Aruna memutar mata. Kalian benar-benar suka drama ya? Kaelan menatapnya lebih serius. Jika kau takut, bilang saja. Aku akan anggap kau menyerah. Kata menyerah menusuk harga diri Aruna. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah maju. Aku tidak pernah lari dari masalah. Gedung tua, pintu gedung laboratorium lama itu berderit pelan saat Aruna membukanya. Bau debu dan logam memenuhi udara. Cahaya senja hanya menembus sedikit melalui jendela yang pecah. Langkah Aruna menggema di koridor yang sunyi. Tenang, hanya gedung kosong. Tidak ada apa-apa. Mungkin. Di ujung lorong, pintu laboratorium kimia nomor 03 setengah terbuka. Aruna mendorongnya. Ruangan besar itu penuh meja lab yang sudah berkarat, tabung reaksi pecah, dan lembaran kertas yang berserakan seperti ditinggalkan terburu-buru. Tiba-tiba suara keras terdengar. BRAKK. Aruna melompat kaget. Apa itu? Ia memutar tubuh. Tapi tidak ada siapapun. Hanya pintu yang tertutup tiba-tiba karena angin. Setidaknya, ia berharap itu cuma angin. Aruna mencoba mengatur napas dan mencari benda yang dimaksud Kaelan. Di meja bagian depan, ia melihat sebuah kotak hitam kecil. Ada stiker logo Aster Academy di atasnya. Ini pasti, gumamnya, saat ia meraih kotak itu. GRAAARR. Suara seperti benturan besar dari lantai atas membuat Aruna terhuyung. Debu berjatuhan dari langit-langit. Serius, apa ini efek suara level film horor? Ia meraih kotak itu dan segera keluar dari ruangan. Namun begitu sampai di koridor, ia berhenti. Karena di ujung lorong, tampak bayangan seseorang berdiri. Bayangan tinggi, diam, dan tidak bergerak. Aruna menelan ludah. Halo, bayangan itu tidak menjawab. Aruna mundur setengah langkah. Lalu bayangan itu tiba-tiba berlari ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Aruna menjerit dan berlari keluar gedung secepat mungkin. Di bawah bayangan senja, Aruna terengah-engah ketika akhirnya keluar dari pintu depan gedung tua itu. Kegelapan sangat kontras dengan cahaya senja di luar.
Ia berbalik memastikan tidak ada yang mengejarnya. Dan ternyata, pintu kembali tertutup pelan. Seperti tidak pernah dibuka sama sekali. Kaelan dan ketiga temannya menunggu beberapa meter dari sana. Rev bersiul. Hoa, cepat juga. Neo mengangkat alis. Kau terlihat pucat. Ada sesuatu di dalam. Aruna menunjuk ke arah gedung itu. Ada seseorang. Atau sesuatu. Silvar tersenyum tipis. Gedung itu selalu begitu. Aruna menatap Kaelan dengan marah. Kau tahu gedung itu berbahaya. Kenapa menyuruhku masuk? Kaelan menatapnya lama. Wajahnya sulit dibaca. Kau bertahan. Itu yang penting. Jawaban yang buruk. Balas Aruna tajam. Kau kira aku main-main? Kaelan melangkah maju. Aku ingin tahu siapa kau sebenarnya. Orang biasa akan menolak tantangan itu. Aruna mengangkat dagu. Atau mungkin aku hanya ingin membuktikan bahwa kau bukan siapa-siapa untuk menakuti hidupku. Rev tertawa pelan. Tapi Kaelan sama sekali tidak tersenyum. Sebaliknya, tatapannya berubah. Lebih dingin. Lebih serius. Kau bahkan belum tahu separuhnya. Aruna. Angin berhembus kencang. Membuat daun-daun berjatuhan. Kaelan menambahkan dengan suara rendah. Penuh tekanan. Tantangan berikutnya. Jauh lebih berbahaya. Aruna mengepalkan tangan. Tidak mundur sedikit pun. Aku siap. Kaelan menatapnya seakan menilai apakah gadis itu benar-benar mengerti. Lalu ia berbalik pergi sambil berkata, "Jangan mati." Aruna hanya berdiri terpaku. Kata-kata itu bukan ancaman, tetapi peringatan. Bab 5 Luka lama yang terbuka. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Cahaya lampu jalan memantul pada trotoar basah setelah hujan sore. Aruna berjalan pulang dengan langkah berat. Kotak hitam kecil dari gedung tua masih ia genggam erat. Semakin ia mengingat kejadian tadi, semakin bulu kuduknya meremang. Bayangan tinggi itu, langkah kaki yang berlari, pintu yang menutup tanpa angin. Pasti ada sesuatu di gedung itu. Entah itu orang, atau... Aruna menggeleng cepat. Tidak, jangan berpikir macam-macam. Isi kotak hitam. Begitu sampai di rumah kontrakan kecilnya, Aruna meletakkan tas dan duduk di meja belajar. Kotak hitam itu ia buka perlahan. Isinya hanya sebuah kalung sederhana. Logam perak tipis dengan liontin kecil berbentuk bintang 5. Tunggu, ini bukan barang sekolah. Gumam Aruna. Di bawah kalung itu ada selembar catatan kecil. Jika ingin bertahan, pakai ini. Aruna menatap tulisan itu lama. Apa maksudnya? Ini perlindungan atau jebakan? Ia akhirnya menggenggam kalung itu dan memasangkannya di leher. Anehnya, logam perak itu terasa hangat. Bukan dingin seperti seharusnya. Keesokan pagi di Aster Academy, suasana sekolah tampak berbeda. Lebih banyak bisikan. Lebih banyak tatapan ke arah Aruna. Nira langsung berlari menghampirinya. Aruna, kamu baik-baik aja. Aku hidup. Jadi ya, cukup baik. Nira menatap kalung di leher Aruna. Dari siapa? Kaelan. Nira langsung membeku. Kaelan. Kalau dia yang kasih, itu biasanya punya arti. Arti apa? Tanya Aruna. Nira menggigit bibir. Jelas ragu. Aku nggak yakin kamu ingin tahu. Aruna menghela napas. Bagaimanapun, aku sudah terlanjur tahu terlalu banyak. Mereka berjalan menuju kelas. Tapi sebelum sampai, suara keras menghentikan langkah mereka. Bang! Seseorang menempelkan sebuah poster ukuran besar di papan pengumuman. Poster itu memperlihatkan foto Aruna. Diambil diam-diam saat ia keluar dari gedung tua kemarin. Di bawahnya tertulis, target resmi. Tantangan kedua segera dimulai. Kerumunan siswa langsung berbisik. Tantangan kedua, kali ini pasti lebih parah. Berani sekali dia tetap datang sekolah. Cewek itu cari mati. Aruna mengepalkan tangan. Rahangnya menegang. Kenapa mereka memperlakukanku seperti musuh negara? Namun sebelum ia bisa berbuat apapun, seseorang menarik pergelangan tangannya. Aruna terkejut. Kaelan. Kaelan menariknya ke lorong sepi di belakang gedung kelas. Sorot matanya tajam. Lebih tajam dari biasanya. Kau tidak seharusnya melihat poster itu. Aruna menepis tangannya. Kalau kau tidak ingin aku melihatnya, kau tidak perlu membuat tantangan yang nggak jelas. Kaelan memijit pangkal hidungnya. Tampak kesal, tapi bukan ke Aruna. Lebih seperti ke dirinya sendiri. Ini tidak berjalan seperti yang kupikir. Gumamnya pelan. Lalu kenapa lakukan? Balas Aruna.
Kaelan menatapnya lama sekali, hingga Aruna merasa dadanya sesak oleh intensitas tatapan itu. Ada hal yang tidak bisa kujelaskan sekarang. Aruna mendengus. Tentu saja, kau pikir aku boneka yang bisa kau tarik ke sana kemari. Suara langkah kaki dari ujung lorong memotong percakapan mereka. Silver muncul. Wajahnya serius. Kaelan, kita punya masalah. Kaelan menoleh. Apa? Gedung tua. Pintu lantai 2 terbuka sendiri pagi ini. Pengawas menemukannya. Padahal tadi malam semua sudah dikunci. Aruna merinding mendengar itu. Silver melanjutkan dengan suara rendah, hampir berbisik. Dan seseorang melihat bayangan. Lagi. Kaelan menegang. Wajahnya berubah gelap. Aruna memperhatikan perubahan ekspresinya dengan hati berdebar. Kaelan, apa yang sebenarnya terjadi di gedung itu? Kaelan memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali dengan tatapan tajam. Mulai sekarang, ucapnya, jangan pernah mendekati gedung itu lagi. Apapun alasannya, Aruna mengerutkan kening. Kenapa? Kaelan menatap kalung bintang di leher Aruna. Karena yang mengejarmu semalam. Ia menunduk sedikit. Suaranya turun menjadi bisikan. Bukan manusia. Aruna tertahan napas. Silver menatap Kaelan tajam. Kau terlalu cepat berbicara. Dia harus tahu. Jawab Kaelan. Kalau tidak, dia akan jadi korban berikutnya. Aruna merasakan tubuhnya dingin. Korban. Berikutnya, Kaelan menatap matanya langsung. Aruna, gedung itu punya sejarah. Dan tantangan yang kuberikan, tanpa kusadari justru membuka luka lama. Aruna mundur selangkah. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar permainan. Kaelan menambahkan dengan suara rendah, nyaris seperti ancaman. Dan sekarang, bayangan itu mengejar kita berdua. Bab 6 bayangan yang mengikuti. Hujan gerimis turun sejak siang, membuat halaman Aster Academy terlihat suram. Langit gelap bergulung-gulung, seolah tahu ada sesuatu yang tidak semestinya sedang mendekat. Aruna duduk di kelas, tetapi matanya tidak fokus pada papan tulis. Kata-kata Kaelan terus berputar di kepalanya. Yang mengejarmu semalam, bukan manusia. Sekarang bayangan itu mengejar kita berdua. Ia menatap kalung bintang yang terletak di dadanya. Logamnya terasa hangat sejak pagi. Lebih hangat dari semalam. Nira mencondongkan tubuh. Kamu kelihatan pucat. Aruna, kamu sakit. Aruna menggeleng. Cuma, kurang tidur. Padahal sebenarnya, ia tidur nyaris tidak nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut kamar. Bayangan panjang yang tidak pernah punya wajah. Panggilan yang tidak diinginkan. Bel kelas berbunyi istirahat. Aruna berdiri dan hendak ke perpustakaan ketika seseorang muncul di depan pintu kelasnya. Rev, dengan rambut sedikit basah oleh hujan, dan ekspresi yang jauh lebih serius dari biasanya. Aruna, panggilnya. Kaelan nyari kamu. Aruna menautkan alis. Untuk apa? Rev memijat tengkuknya canggung. Ini bukan soal tantangan kedua. Ini penting. Nira berdiri. Waspada. Kalian jangan macam-macam sama Aruna. Rev mengangkat tangan menyerah. Hei, aku nggak mau ribut sama siapapun. Lebih baik kau ikut. Kaelan lagi. Nggak normal. Kata-kata itu membuat Aruna sedikit merinding. Baik, aku ikut. Ucapnya. Ruang musik lantai 3. Kaelan menunggu di ruang musik yang jarang dipakai. Hanya ada piano hitam besar di tengah ruangan. Tirai tertutup rapat, dan cahaya lampu kuning yang redup. Begitu Aruna masuk, Kaelan langsung berdiri dari bangkunya. Kalungnya panas, kan? Tanyanya tanpa basa-basi. Aruna memegang liontin itu. Iya, sejak pagi. Kenapa? Kaelan menatapnya tajam. Karena bayangannya semakin dekat. Aruna menelan ludah. Apa sebenarnya yang mengejar kita ini? Kaelan berjalan mendekat. Suaranya turun menjadi nada rendah. Dulu, sekitar 2 tahun lalu, seorang siswa hilang di gedung laboratorium tua. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda, hanya bayangannya yang terlihat di kamera CCTV sebelum mati total. Aruna mundur setengah langkah. Dan kamu pikir, itu yang ku dengar kemarin. Rev menambahkan dari pintu. Bukan cuma dengar. Kamu berhadapan langsung. Kaelan mengangguk. Malam setelah insiden itu, aku dan teman-temanku masuk ke sana. Kami melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Aruna menatap Kaelan, menunggu penjelasan.
Kami mencoba memanggil roh siswa yang hilang itu. Lanjut Kaelan pelan. Untuk tahu apa yang terjadi padanya. Mira, yang akhirnya ikut datang bersama Rev, membeku di belakang Aruna. Kalian memanggil, apa? Kaelan mengangguk. Wajahnya tampak menahan rasa bersalah. Dan sejak saat itu, bayangan itu mulai mengikuti kami. Rev menunduk, tapi cuma mengikuti, tidak menyerang. Sampai sekarang, Aruna merinding. Dan sekarang, karena aku masuk gedung itu, aku jadi target. Kaelan mendekat dan menatap mata Aruna dengan serius. Bukan hanya target, ucapnya. Suaranya nyaris bergetar. Bayangan itu MENANDAIMU. Aruna menegang, menandai. Rev menjelaskan. Kalung itu, kaulah yang diberi Kaelan semalam. Itu bukan sembarang kalung. Itu semacam pelindung yang pernah diberi guru lama kami yang ahli soal hal-hal ini. Aruna memandang kalung itu lagi. Makanya panas. Kaelan mengangguk pelan. Setiap kali dia mendekat, Aruna menatap mereka bertiga. Kemudian bertanya dengan suara yang lebih pelan dari bisikan. Lalu apa tantangan kedua yang kau rencanakan? Masih mau membuatku masuk ke bahaya lain? Kaelan terdiam. Lalu berjalan ke jendela. Ia membuka sedikit tirai. Di luar, halaman sekolah tertutup hujan tipis. Namun sesuatu bergerak, cepat, samar, seperti bayangan melintas di antara pepohonan. Kaelan menutup tirai kembali dan menatap Aruna. Tantangan kedua bukan permainan, katanya akhirnya. Tantangan kedua adalah bertahan. Aruna menahan napas. Karena mulai hari ini, lanjut Kaelan. Bayangan itu tidak hanya mengintai dari jauh. Ia menatap kalung Aruna yang kembali memancarkan panas. Dia sudah masuk ke lingkungan sekolah. Bab 7 langkah-langkah tanpa pemilik. Hujan berhenti menjelang sore, tetapi langit tetap kelabu. Aruna berjalan menuju kelas tambahan matematika, mencoba menenangkan pikirannya. Namun sejak penjelasan Kaelan tadi, semua terasa berbeda. Lorong-lorong sekolah yang biasanya terang kini seolah lebih sunyi dari biasanya. Sampai-sampai suara langkahnya sendiri terdengar terlalu keras. Tok, tok, tok. Aruna mempercepat langkah. Tok, tok, tok. Ia berhenti, namun suara itu tetap berlanjut. Meski ia sudah diam, Aruna mengerutkan alis. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Ia menelan ludah, memegang kalung bintangnya. Logamnya mulai menghangat lagi. Aku tidak takut, katanya pada dirinya sendiri. Meski suaranya bergetar sedikit. Ia menoleh ke ujung lorong. Tidak ada siapa-siapa, hanya deretan loker kosong. Namun ketika ia bergerak lagi, tok, tok, tok. Kali ini suara langkah itu terdengar lebih dekat, seperti tepat di belakangnya. Aruna membalik tubuh cepat. Tidak ada apapun. Napasnya mulai tidak beraturan. Ini nggak mungkin. Mungkin hanya gema. Tapi langkah tadi terdengar seperti langkah seseorang. Tidak mungkin berasal dari gema. Aruna kembali berjalan. Lebih cepat. Kalungnya kini terasa sangat panas. Suara dari ruang belakang. Saat Aruna hendak berbelok menuju ruang kelas, ia mendengar sesuatu dari ruang musik. Ruangan yang tadi digunakan Kaelan untuk berbicara dengannya. Tek, tek, tek. Seperti seseorang sedang menyentuh tuts piano satu persatu. Aruna terdiam. Tek, tek. Nada-nada itu tidak beraturan. Seperti seseorang yang tidak benar-benar tahu cara bermain piano. Lebih seperti meniru suara yang pernah didengarnya. Aruna mundur perlahan. Tidak, aku nggak akan masuk. Namun kalungnya tiba-tiba menjadi lebih panas. Seperti memperingatkan. Dan sebelum ia bisa pergi, suara lain terdengar dari balik pintu ruang musik. Nah, suara itu tidak keras. Tidak pula menyeramkan. Justru terlalu pelan. Seolah seseorang berbisik dari balik kaca. Aruna membekukan langkahnya. Siapa? Suaranya hampir tidak terdengar. Bisikan itu muncul lagi. Lebih jelas. Aruna menunduk. Matanya melebar. Itu suara yang sama seperti yang ia dengar samar di gedung tua kemarin malam. Tidak berat. Tidak menakutkan. Lebih seperti seseorang yang sedang memanggil minta tolong. Atau tidak ingin sendirian. Aruna merasakan perutnya mual karena tegang. Ia memegang gagang pintu. Entah kenapa, tubuhnya bergerak sendiri. Seperti seseorang menarik kesadarannya dari jauh. Namun sebelum ia benar-benar membuka pintu, Aruna, suara keras membuyarkan semuanya.
Kaelan berlari menghampiri dari ujung lorong. Rev menyusul di belakangnya. Aruna melepaskan gagang pintu seketika. Kaelan. Suara itu. Kaelan memegang bahunya. Matanya membesar. Jangan pernah buka pintu itu sendirian. Rev menambahkan. Kalungmu panas, kan? Itu tanda dia tepat di balik pintu. Aruna terbelalak. Tapi, suaranya seperti minta tolong. Kaelan menatap lurus ke matanya. Aruna. Apapun suaranya, itu bukan manusia. Aruna terdiam. Kaelan menoleh ke Rev. Panggil Sylvar dan Neo. Sekarang, Rev mengangguk dan langsung berlari pergi. Kaelan menuntun Aruna menjauh dari ruang musik. Mulai hari ini, kau tidak boleh sendirian. Bahkan saat mau ke kelas sekalipun. Aruna menggigit bibir. Aku tidak mau merepotkan kalian. Kau bukan merepotkan. Jawab Kaelan cepat. Kau berbahaya jika sendirian. Mereka berhenti di depan jendela. Hujan kembali turun pelan. Kaelan menatap keluar. Wajahnya suram. Bayangan itu tidak memanggil namamu tanpa alasan. Katanya. Suara rendah dan berat. Aruna menatapnya. Apa alasannya? Kaelan menjawab tanpa menoleh. Siswa yang hilang 2 tahun lalu. Ia berhenti sebentar. Napasnya terdengar berat. Dia hilang di ruang laboratorium. Ruang yang sama tempat kau menemukan kotak itu. Aruna membeku. Kaelan melanjutkan dengan suara lirih. Dan sebelum dia hilang, dia juga memakai kalung bintang itu. Aruna terkejut. Apa maksudmu aku? Kaelan memandang Aruna. Tatapannya tegang. Serius. Namun ada ketakutan yang jarang terlihat di wajahnya. Aruna, aku takut bayangan itu tidak hanya menandaimu. Ia menelan ludah. Aku takut bayangan itu menganggap kau penerus dari seseorang yang hilang. Aruna merasakan darahnya seperti berhenti mengalir. Kenapa aku? Bisiknya. Kaelan tidak menjawab. Ia hanya menatap kalung itu. Seolah jawaban ada di sana. Bab 8 Bayangan di balik panggung. Latihan drama sekolah berlangsung jauh lebih serius dibanding yang Sana bayangkan. Aula besar dipenuhi properti panggung. Lampu-lampu panggung yang silau. Serta siswa-siswa yang tampak panik mengejar waktu. Suasana seperti festival. Tetapi dengan tekanan yang membuat udara seolah lebih berat. Sana berdiri di dekat tirai panggung. Menggenggam naskah yang kini terasa seperti beban. Sana, kamu maju setelah kelompok tari. Kata ketua panitia sambil mengecek daftar pemain. Baik, jawab Sana. Meski napasnya terasa sesak. Bukan karena gugup tampil. Tapi karena ia tahu Davin ada di penonton. Ia bisa merasakan tatapan seseorang dari jauh. Meski belum melihatnya langsung. Ketegangan yang tak terduga. Saat lampu diredupkan. Latihan pun dimulai. Sana melangkah ke panggung untuk adegan uji coba. Adegan sederhana. Hanya berdialog dengan 2 pemeran lain. Namun baru beberapa kalimat keluar. Tiba-tiba. Brak. Sebuah properti panggung jatuh dari sisi kiri dan menimbulkan suara keras. Seluruh aula terdiam. Sana tersentak. Mundur 1 langkah. Apa itu? Tanya seseorang. Ketua panitia langsung berlari ke arah properti yang jatuh. Tidak seharusnya ini bisa lepas. Bautnya longgar. Sana merasa ada sesuatu yang aneh. Baru beberapa jam lalu ia melihat kru mengecek semuanya dengan teliti. Baut longgar tidak masuk akal. Terlalu kebetulan. Dari balik kursi penonton yang gelap, ia melihat seseorang berdiri, seolah mengawasi. Namun cahaya ruangan terlalu minim untuk melihat jelas. Andra bereaksi. Setelah latihan dihentikan sementara, Andra datang menghampiri Sana. Kamu nggak apa-apa. Tadi kedengarannya cukup dekat. Katanya. Wajahnya tegang. Aku baik-baik saja. Cuma kaget. Tapi kejadian itu aneh. Aku tadi di belakang panggung. Dan rasanya ada seseorang di dekat gantungan properti itu. Sana menelan ludah. Masih dalam gedung. Mungkin. Aku nggak sempat lihat jelas. Ada ketegangan yang tak terucap di antara keduanya. Sana tidak ingin membesar-besarkan keadaan. Tapi pikirannya berputar. Apakah itu kecelakaan? Atau ada orang yang sengaja melakukannya? Davin muncul. Ketika para peserta latihan diberi waktu istirahat. Sana berjalan keluar aula untuk menghirup udara. Barulah ia sadar seseorang berdiri di sana. Bersandar pada dinding koridor. Davin. Ia menatap Sana dengan ekspresi yang tidak mudah dibaca. Bukan sombong seperti biasanya. Tapi serius, dan sedikit marah. Latihannya,
Berantakan, katanya. Sana mengangguk perlahan. Ya, ada properti jatuh. Aku tahu. Davin melipat tangan. Tadi aku lihat seseorang naik ke panggung sebelum properti itu runtuh. Sana tersentak. Kamu lihat siapa? Davin menggeleng tipis. Nggak jelas. Tapi dia berusaha cepat kabur. Ada ketegangan di udara. Sana merasa bulu kuduknya berdiri. Kenapa latihan drama biasa-biasa saja berubah menjadi menegangkan seperti ini? Peringatan. Davin mendekat sedikit. Masih menjaga jarak sopan. Sana, katanya pelan. Kuharap kamu lebih hati-hati mulai sekarang. Kenapa? Karena seseorang mungkin tidak ingin kamu ada di panggung. Sana membeku. Tapi siapa yang? Davin menatapnya dengan tatapan tajam penuh analisis. Aku belum tahu, tapi aku akan cari tahu. Ia berbalik, melangkah pergi. Jangan latihan sendirian, jangan pulang sendirian. Sana menatap kepergiannya. Perasaan campur aduk. Ada rasa takut, ada rasa penasaran, dan ada sesuatu dalam suara Davin yang membuatnya percaya dia berbicara serius. Saat ia kembali ke aula, suasana masih kacau. Namun untuk pertama kalinya sejak masuk klub drama, Sana merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Dan entah kenapa, semuanya terasa baru saja dimulai. Bab 9 rahasia yang terungkap di balik pintu. Malam itu, setelah latihan dibubarkan lebih awal, sekolah terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara langkah beberapa panitia yang masih membereskan peralatan terdengar samar-samar. Sana menunggu Andra menyiapkan tasnya sebelum mereka pulang bersama. Namun ketika Andra meminta izin ke toilet, Sana memutuskan menunggu di koridor lantai 2, tempat yang lebih sepi tapi dekat dengan aula. Udara malam yang masuk lewat jendela membuat hawa dingin merayap di tengkuknya. Ia membuka ponsel. Ada satu pesan tak dikenal. Berhenti ikut drama. Ini peringatan pertama. Sana menelan ludah. Tulisan itu pendek, namun terasa mengancam. Ia segera menoleh ke kiri dan kanan, mencari apakah ada seseorang mengintainya. Tidak ada siapa-siapa. Pintu ruang properti yang misterius. Saat hendak kembali ke aula, Sana mendengar suara kecil, ceklek, seperti kunci pintu diputar. Itu berasal dari ruang properti. Ruangan yang seharusnya sudah dikunci oleh panitia. Pintu itu sedikit terbuka, menampilkan celah gelap. Sana tidak berniat masuk, tetapi langkahnya berhenti begitu saja. Ada perasaan aneh, penasaran yang mengalahkan rasa takutnya. Pelan-pelan ia mendorong pintu. Suasananya gelap, berdebu, dan dipenuhi rak-rak tinggi berisi barang-barang drama lama. Lampu ruangan hanya menyala redup dari sisi lain. Halo, Sana memanggil pelan. Tidak ada jawaban. Ia hendak menutup pintu kembali. Ketika, brak, sebuah tali properti jatuh dari atas rak, hampir mengenai kakinya. Sana terlonjak dan mundur. Jantungnya berdetak cepat. Ada orang di sini, serunya. Kini suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Tapi ia mulai merasa tidak sendiri. Langkah seseorang, atau hanya bayangannya sendiri. Sana membalikkan badan, siap lari keluar. Seseorang menahan pintu. Tiba-tiba ada tangan mendorong pintu dari luar. Sana tersentak panik. Siapa? Pintu terbuka sedikit. Tapi seseorang di luar itu menahan agar pintu tidak menutup. Lalu sosok itu masuk ke ruangan. Lampu menggantung berayun pelan, menampilkan bayangan tinggi berbaju gelap. Sana memundurkan diri. Punggungnya terbentur rak. Apa yang kamu mau? Sosok itu tidak menjawab. Langkahnya pelan, tapi pasti. Sana memandang sekeliling mencari sesuatu. Tongkat properti, kotak, apapun. Tapi sebelum ia sempat mengambil sesuatu, suara keras dari lorong mengejutkan mereka berdua. Davin datang. Hei, sosok itu refleks menoleh. Dalam sepersekian detik, Sana melihat cahaya dari lorong, dan siluet Davin yang berlari mendekat. Orang berbaju gelap itu mundur cepat lalu berlari keluar lewat pintu samping ruangan properti. Jejak langkahnya bergema lalu menghilang. Davin langsung menghampiri Sana. Kamu nggak apa-apa. Sana mengangguk. Meski suaranya serak. Dia ada di sini. Di ruangan ini. Baru aja. Davin menatap pintu samping yang terbuka. Rahangnya mengeras. Aku hampir menangkapnya. Apa kamu kenal dia? Sana masih gemetar. Tidak jelas. Tapi, sepertinya dia bukan siswa biasa. Ketegangan yang belum berakhir. Andra akhirnya datang berlari dari ujung koridor.
Sana, kamu kemana? Aku dengar suara ribut. Ia terdiam melihat Sana yang pucat dan Davin yang tampak tegang. Sana hampir celaka, kata Davin datar. Andra langsung menghampiri Sana. Astaga, kamu benar-benar nggak apa-apa. Aku cuma kaget. Sana memaksakan senyum. Keduanya berdiri di sisi Sana, seolah sama-sama ingin melindunginya. Tapi suasananya justru semakin tegang. Ada sesuatu di tatapan Davin dan Andra. Keduanya sama-sama waspada, sama-sama marah. Mereka bertiga keluar dari ruangan properti. Davin memastikan pintu terkunci sebelum berkata, "Ini bukan lagi soal drama sekolah. Ada yang benar-benar mencoba mengganggu Sana." Andra mengepalkan tangan. "Aku akan pastikan dia nggak menyentuh Sana lagi." Sana menatap keduanya. Ada rasa takut, tapi juga sesuatu yang lain. Kenyataan bahwa kini ia berada di tengah situasi yang lebih besar dari dirinya. Dan di tengah semua itu, Davin menatap Sana lama, seolah memikirkan sesuatu yang belum siap ia katakan. Saat mereka berjalan keluar dari gedung sekolah, Sana tahu satu hal. Apapun yang terjadi selanjutnya, tidak akan lebih mudah. Bab 10 jarak yang semakin terasa. Sejak kejadian di ruang properti, suasana di antara Sana, Davin, dan Andra berubah. Bukan hanya karena insiden misterius itu, tapi karena cara mereka bertiga meresponsnya. Di sekolah, kabar mengenai properti jatuh dan latihan drama yang kacau mulai menyebar. Semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi. Sementara Sana mencoba bersikap biasa saja meski pikirannya masih bercampur aduk. Sikap Davin yang berubah drastis. Siang itu, ketika Sana keluar dari kelas menuju kantin, ia terkejut melihat seseorang menunggu di lorong. Davin, ia bersandar di dinding. Tampak seperti selalu, cool, tenang, dan tidak mudah ditebak. Begitu melihat Sana, ia berdiri tegak. "Kita harus bicara," katanya dengan nada yang tidak memberi ruang untuk menolak. Sana menelan ludah. "Tentang apa? Semua yang terjadi. Kamu masih berencana ikut drama?" Tatapannya tajam. Bukan marah, tapi jelas cemas. "Sudah jelas aku tetap ikut. Aku gak mau takut sama orang yang bahkan aku gak tahu siapa." Davin menghela napas berat, seperti sudah menduga jawabannya. "Aku tahu kamu keras kepala, tapi kamu harus sadar kalau kamu mungkin sedang dibidik seseorang. Dan aku." Ia berhenti, ragu. Sana mengangkat alis. "Kamu apa?" Davin memalingkan wajah, seolah mengatur kata-katanya. "Aku cuma nggak mau kamu terluka lagi." Sana tercekat, bukan karena kalimatnya, tapi karena ekspresi Davin saat mengatakannya. Serius, penuh beban, seperti menyimpan sesuatu yang tidak ia bagi pada siapapun. Andra yang semakin menjaga jarak, namun baru saja percakapan itu menggantung. Suara seseorang terdengar dari ujung lorong. "Sana." Andra berjalan cepat mendekat. Wajahnya tidak ceria seperti biasanya. Sejak kemarin, ia tampak berbeda. Lebih serius, lebih berhati-hati. Matanya langsung tertuju pada Davin. "Aku lagi nyari kamu. Kita harus latihan dialog nanti sore." Davin hanya menatap balik tanpa bicara, tapi atmosfer di antara mereka terasa mengeras. Andra mendekati Sana sedikit, lalu bertanya, "Dia ngomong apa ke kamu?" "Cuma nanyain tentang drama," jawab Sana singkat. "Tentu saja," gumam Andra dengan nada mengandung sindiran. Sana menatap dua sahabat lamanya, Andra yang selalu perhatian dan Davin yang tiba-tiba terasa terlalu banyak ikut campur. Keduanya sama-sama peduli, tapi caranya berbeda, dan justru membuat suasana tidak nyaman. Pertemuan yang meninggalkan luka halus. "Aku cuma mau jaga dia," kata Davin datar, menatap Andra. "Anda pikir aku nggak?" balas Andra. Ada nada tersinggung yang sulit disembunyikan. Sana buru-buru menengahi. "Cukup, aku bisa jaga diri. Kalian nggak perlu." "Justru itu," potong Andra, menatap Sana dengan mata yang sulit diartikan. "Aku merasa kamu terlalu cepat bilang kamu baik-baik saja, padahal jelas kamu masih shock." Sana terdiam. Ia tidak suka dianggap rapuh, tapi ia tahu Andra mengatakan itu karena peduli. Davin melipat tangan. "Kalau kamu benar peduli, kamu harus sadar kalau kita nggak sedang bahas hal sepele." Andra menatap Davin balik. Tatapannya mengeras. "Aku tahu itu, tapi aku juga tahu kalau kamu tiba-tiba muncul terlalu sering belakangan ini.
Davin tidak menghindar. Apa itu masalah buat kamu? Ya, kalau itu bikin Sana makin tertekan. Sana menatap keduanya. Merasa dadanya sesak. Ia ingin mereka berhenti bertengkar. Tapi setiap kata yang keluar justru mempermalas suasana. Sana membuat batas baru. Aku bilang berhenti. Suara Sana akhirnya pecah lebih keras dari yang ia maksudkan. Keduanya terkejut, tapi langsung diam. Sana menatap mereka satu persatu. Aku menghargai kalian, tapi aku bukan seseorang yang harus diperebutkan atau dijaga berlebihan. Aku butuh kalian tetap waras, bukan saling menyindir. Andra menunduk kecil. Davin menggeser pandangan. Kalian dua teman penting buat aku. Sana menarik napas. Tapi kalian nggak boleh bikin aku tambah bingung. Keheningan menyelimuti lorong itu. Davin akhirnya berkata, baik, aku akan lebih hati-hati. Suaranya pelan. Mungkin untuk pertama kalinya. Andra menambahkan, aku juga. Maaf, Sa. Ketegangan itu tidak hilang sepenuhnya, tapi mereda. Namun Sana tahu, hubungan di antara mereka kini tidak sama lagi. Ada hal-hal yang mulai tumbuh dalam diam. Entah itu perasaan, kompetisi, atau rasa takut kehilangan. Dan ia belum siap menghadapi apapun yang akan muncul berikutnya. Bab 11 panggung yang mulai retak. Sejak latihan insiden jatuhnya properti, suasana klub drama menjadi kacau. Semua anggota waspada. Beberapa bahkan mulai takut untuk latihan malam. Namun ketegangan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius ketika rapat darurat diadakan di aula. Sana, Davin, dan Andra datang bersamaan. Tapi masing-masing lebih memilih duduk terpisah demi menghindari ketegangan yang masih menggantung dari hari sebelumnya. Ketua klub, Kak Rani, berdiri di depan panggung dengan wajah lelah. Baik semuanya, kita mulai. Rapat dimulai dengan suasana aneh. Semua anggota duduk melingkar. Ada sekitar 20 orang. Tapi suasananya sunyi seperti hanya 5. Pertama, kata Kak Rani. Insiden properti jatuh bukan kecelakaan biasa. Bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Beberapa kru sudah melakukan pengecekan. Bautnya diputar dengan sengaja. Lanjutnya, Sana merasa bulu kuduknya berdiri. Seseorang mengangkat tangan. Apa itu berarti ada orang luar masuk klub? Kak Rani menggeleng. Tidak, itu kemungkinan besar dilakukan oleh seseorang yang tahu jadwal latihan dan tahu tata letak panggung. Dengan kata lain, pelakunya mungkin salah satu dari anggota klub. Pernyataan itu membuat seluruh ruangan terguncang. Tuduhan tak terduga. Belum sempat suasana mereda. Salah satu anggota senior, Rico, berdiri dengan wajah kesal. Kak, saya rasa kita nggak usah muter-muter. Insiden itu mulai terjadi setelah ada anggota baru. Tatapannya langsung jatuh pada Sana. Sana membeku. Tunggu dulu, seru Andra bangkit dari tempat duduk. Kamu nggak bisa asal nuduh. Tapi faktanya begitu, jawab Rico. Sana baru ikut. Tiba-tiba masalah muncul. Itu terlalu mencurigakan. Davin menatap Rico dengan tatapan mengancam, tapi tidak mengatakan apapun. Sana mencoba bicara. Aku tidak pernah. Namun Rico memotong kasar. Dan kenapa Davin tiba-tiba sering ikut latihan setelah Sana masuk? Padahal sebelumnya dia nggak pernah tertarik. Davin berdiri. Apa masalahmu sebenarnya? Masalahku. Rico menatapnya balas. Masalahku adalah drama ini kacau karena seseorang bikin onar. Dan menurutku, itu dimulai dari kalian. Kata kalian, itu terasa seperti duri. Beberapa anggota mulai terpengaruh. Ada yang memandang Sana. Ada yang menatap Davin seolah baru sadar betapa seringnya ia terlihat di klub akhir-akhir ini. Sana semakin terpojok. Aku nggak punya alasan bikin drama ini kacau. Sana mencoba mempertahankan suara tegasnya. Tapi kamu mendapatkan perhatian lebih sejak insiden itu, sindir Rico. Bukankah itu sangat menguntungkan? Sana terdiam. Ia tidak pernah mencari perhatian. Justru ia ingin ikut drama agar bisa berani tampil dan mencari pengalaman baru. Andra melangkah maju. Rico, kalau kamu mau nyari kambing hitam, jangan ke sana. Kalau begitu ke siapa? Ke kamu, balas Rico sinis. Kamu selalu nempel ke sana belakangan ini. Andra mengepal tangan. Davin terlihat siap maju jika Andra tersulut. Kak Rani akhirnya berteriak. Cukup. Kita di sini bukan untuk saling menyalahkan. Tapi emosi terlanjur naik. Rahasia yang terungkap.
Seseorang dari belakang tiba-tiba bersuara lirih namun terdengar jelas. Kalau memang ada yang curiga, sebenarnya aku punya sesuatu. Semua menoleh. Itu adalah Nala, anggota bagian kostum, yang sejak awal lebih suka diam. Ia berdiri sambil membuka ponselnya. Aku menemukan ini waktu bersihin ruang kostum kemarin. Ia menampilkan video dari CCTV kecil yang dipasang untuk memantau barang-barang klub. Semua langsung berdiri dan mendekat. Video itu menunjukkan seseorang masuk ke ruang properti dari pintu samping. Wajahnya tidak terlihat jelas karena mengenakan masker, tapi tubuhnya tinggi dan gerakannya cepat. Ia terlihat menarik sesuatu dari rak tali properti yang kemudian jatuh saat Sana berada di dalam ruangan itu. Sana merinding melihatnya, namun yang membuat semua orang makin terdiam adalah orang itu memakai jaket klub drama. Jaket khusus yang hanya dimiliki anggota terdaftar. Ada yang kenal gerakannya? Tanya Nala. Ruangan mendadak hening. Tidak ada yang mengaku, tapi beberapa orang saling pandang, mencoba mencari jawaban. Sana merasa seluruh klub mulai terpecah. Ada ketakutan, ada kecurigaan, ada rahasia yang tidak diungkapkan. Dan di tengah semuanya, Davin dan Andra sama-sama memperhatikan reaksi anggota lain, terutama para senior. Sementara itu, Kak Rani menutup wajahnya. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Keputusan darurat. Akhirnya Kak Rani berkata tegas. Mulai hari ini, semua jadwal latihan dibatasi. Pintu belakang dan samping dikunci. Hanya anggota terdaftar dengan tanda akses yang boleh masuk. Semua mengangguk, meski wajah mereka penuh kegelisahan. Pertunjukan semakin dekat, namun keadaan klub justru semakin runtuh. Ketika rapat bubar, Sana merasakan tatapan banyak orang mengarah padanya. Bukan benci, tapi penuh tanya dan curiga. Davin menghampiri Sana. Jangan terlalu ambil hati. Ini belum selesai. Andra mendekat. Tapi satu hal jelas. Seseorang di sini tidak ingin drama ini berhasil. Sana menatap panggung kosong di depannya. Untuk pertama kalinya, panggung itu tidak lagi terasa seperti tempat untuk bermimpi, tapi seperti arena yang penuh jebakan. Bab 12 Jejak yang mulai muncul. Setelah rapat klub yang penuh pertikaian, suasana sekolah terasa lebih tenang, tapi bukan tenang yang menenangkan. Lebih seperti keheningan sebelum badai. Bisikan-bisikan tentang insiden ruang properti masih terdengar di lorong-lorong, dan beberapa anggota klub drama bahkan mulai menghindari Sana. Bukan dengan terang-terangan, tapi terasa dari jarak pandang yang cepat dijauhkan. Dari percakapan yang tiba-tiba berhenti saat ia lewat, dari tatapan yang menyiratkan rasa penasaran bercampur curiga. Sana berusaha tidak memperlihatkan hal itu mengguncangnya, tapi sulit. Kepala terasa penuh tekanan. Pertemuan rahasia di perpustakaan. Sore itu, Sana memilih menghabiskan waktu di perpustakaan sementara menunggu latihan. Tempat itu sunyi. Hanya suara kertas yang dibalik. Tanpa ia duga, seseorang duduk di kursi seberang. Davin. Ia meletakkan buku tebal seolah sedang membaca, padahal matanya hanya fokus pada Sana. Kamu kelihatan capek, katanya pelan. Semua orang di klub kayaknya ngeliatin aku sebagai sumber masalah, karena mereka nggak tahu kenyataannya. Sana menghela napas. Aku juga nggak tahu kenyataannya. Kita cuma punya video buram tanpa wajah. Davin memiringkan kepala sedikit, tapi setidaknya kita tahu pelakunya pakai jaket klub drama. Itu berarti orang dalam. Kita bisa mulai dari sana. Sana terdiam. Ia tahu Davin mulai menganalisis. Menurutmu siapa? Tanya Sana akhirnya. Davin tidak langsung menjawab, tapi ia membuka map kecil dari tasnya. Kemarin aku minta Kak Rani daftar anggota yang punya jaket khusus klub, kata Davin. Ada 28 orang, tapi hanya 23 yang aktif. Sana membesarkan mata. Kamu investigasi sendiri. Ada yang harus dilakukan. Nada Davin datar, tapi sorot matanya intens dan jujur. Sana membuka map itu. Ada daftar nama, lengkap dengan kelas masing-masing. Davin menunjuk 3 nama. Ini orang-orang yang menurutku paling mencurigakan. Sana menelan ludah. Kenapa? 1. Sering absen latihan mendadak. 2. Akses mereka ke gudang properti besar. 3. Mereka punya alasan untuk sabotase. Alasan apa? Tanya Sana gugup. Cemburu. Jawab Davin singkat. Sana memandangnya bingung. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh,
Suara langkah cepat terdengar dari balik rak buku. Andra tiba-tiba ikut terseret. Andra, Sana memanggil ketika pemuda itu muncul dari balik rak. Andra memandang Davin. Lalu map di meja. Kalian lagi ngapain? Sana hendak menjawab. Tapi Davin menutup map itu lebih cepat dari yang semestinya. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, kata Davin dengan nada tenang namun jelas tidak ingin menjelaskan. Andra mengerutkan dahi. Serius, Sana ikut terancam. Tapi kamu nggak mau aku tahu. Sana buru-buru menengahi. Andra, bukan gitu maksudnya. Tapi itu kesannya. Potong Andra. Suaranya lebih tajam daripada biasanya. Ada jeda singkat yang menegangkan. Davin akhirnya berkata, baik, kalau kamu mau tahu, aku cuma kumpulin data anggota yang mungkin punya akses ke tempat kejadian. Andra mendekat, tanpa bilang ke siapapun, termasuk ke aku, karena bukan waktunya bikin heboh, balas Davin. Mata Andra meredup, bukan marah, tapi terluka. Sana melihat itu dan merasa dadanya sesak. Konflik membesar, kalau kamu terus kayak gini, kata Andra pelan namun tegas. Orang bakal ngira kamu yang nyembunyiin sesuatu. Davin menatap Andra. Kali ini lebih serius. Kalau aku mau nyembunyiin sesuatu, kamu pikir aku akan duduk di sini bareng Sana dan nunjukin bukti? Andra terdiam, tapi tidak menyerah. Kenapa kamu melakukan semua ini? Tanya Andra. Karena peduli. Sana ingin menjawab. Tapi Davin berkata duluan. Karena aku nggak mau ada yang terluka lagi. Kalimat itu menghentikan perdebatan. Sana menunduk. Kata, lagi. Itu terasa seperti misteri. Sesuatu yang Davin belum ceritakan. Nama baru yang muncul. Setelah suasana sedikit mereda, Davin membuka kembali map. Ada satu nama yang menurutku paling kuat. Sana dan Andra mencondongkan tubuh. Davin mengetuk nama itu dengan jarinya. Rico. Sana membeku. Senior itu. Davin mengangguk. Dia yang paling keras menyalahkan kamu. Biasanya orang yang paling vokal adalah orang yang paling ingin menjauhkan kecurigaan dari dirinya. Tapi itu belum cukup bukti, kata Andra. Makanya kita harus dapat bukti tambahan. Davin menutup map itu. Dan untuk itu, kita harus mengawasi dia. Sana mengerutkan kening. Kita, ya, kita bertiga. Jawab Davin tanpa ragu. Andra hanya bisa menghela napas. Kayaknya ini bakal panjang. Sana memandang dua teman di hadapannya. Dua orang yang kini terlibat dalam masalah yang seharusnya bukan milik mereka. Tapi mereka tetap ada di sana. Dan entah kenapa, itu membuat Sana merasa sedikit lebih berani. Bab 13 Operasi Pengawasan Pertama. Sore itu, klub drama kembali berlatih di aula utama. Semua tampak berusaha bersikap normal. Tetapi Sana tahu betul bahwa banyak yang masih gelisah. Pintu samping dan belakang kini benar-benar dikunci. Dan setiap anggota harus melakukan presensi manual sebelum masuk. Namun di balik latihan yang tampaknya berjalan biasa, Sana, Davin, dan Andra merencanakan sesuatu. Pengawasan. Targetnya, Rico. Pembagian tugas. Mereka bertiga duduk di bangku samping panggung sebelum latihan dimulai. Baik, kata Davin. Memulai dengan tenang. Kita nggak boleh terang-terangan. Kalau Rico sadar dia diawasi, dia bisa menghilangkan bukti. Andra mengangguk, meski masih terlihat ragu. Jadi kita bagi tugas. Davin menunjuk mereka satu persatu. Sana, kamu tetap latihan seperti biasa. Jangan tunjukin kalau kita punya rencana apapun. Sana menelan ludah. Oke, Andra. Kamu pura-pura bantu kru dekor panggung. Dari sana kamu bisa lihat siapa saja yang masuk area properti. Andra menjawab. Siap. Dan aku, Davin berdiri, akan mengawasi sisi luar gedung. Kalau ada yang mencoba masuk lewat jalur tidak resmi, aku bisa lihat lebih dulu. Sana mengerutkan dahi. Bukannya semua pintu samping dikunci. Justru karena itu, balas Davin. Pintu yang terkunci bisa jadi lebih menarik buat seseorang yang ingin menyelinap. Latihan yang tidak seperti biasanya. Begitu latihan dimulai, Sana mencoba fokus pada perannya. Namun setiap kali ia berdialog, ia merasakan tatapan dari beberapa anggota yang masih curiga padanya. Meski begitu, ia menahan diri. Ia tidak boleh terlihat gugup. Saat istirahat, Sana berpura-pura mengambil air minum. Dari sudut matanya,
Ia melihat Andra sedang memindahkan kotak properti sambil memperhatikan Rico yang mengobrol dengan beberapa senior lainnya. Rico tertawa. Santai. Seakan tidak menyimpan apapun. Terlalu santai. Dan itulah yang membuat Sana semakin curiga. Gerak-gerik aneh Rico. Ketika latihan hampir selesai, Rico tiba-tiba menghilang dari rombongan. Sana memperhatikan itu dari panggung. Andra. Bisiknya sambil mendekatinya. Rico kemana? Andra mengikuti arah pandangnya. Tadi dia masih sama anak-anak senior. Sekarang hilang. Sana menunduk sedikit. Pura-pura mengambil handuk agar tidak terlihat mencurigakan. Aku cari dia di area belakang panggung, kata Andra. Jangan sendirian. Respon Sana cepat. Aku cuma lihat dari jauh, kok. Sana melanggar aturan. Namun ketika Andra pergi, Sana merasa tidak tenang. Ia juga turun panggung. Berjalan mengitari sisi aula. Lampu redup membuat bayangan-bayangan panjang menempel di dinding, menambah suasana mencekam. Ia mendengar suara, klik, klik, seperti suara kunci atau gembok. Sana mengikuti suara itu sampai ke lorong kecil menuju ruang properti. Ia berhenti di ujung lorong. Di sana, Sana melihat sosok Rico berdiri membelakangi pintu ruang properti yang seharusnya terkunci. Ia sedang memegang sesuatu, seperti kunci cadangan. Sana menegang. Apa ia harus memanggil Davin atau Andra? Tapi sebelum ia sempat memutuskan, Rico tiba-tiba menoleh sedikit. Sana menahan napas dan bersembunyi di balik dinding. Percakapan yang membuat jantung berdebar. Rico bicara dengan seseorang melalui ponsel. Ya, aku udah cek tempatnya. Tenang aja, semua bakal sesuai rencana. Rencana apa? Sana mencoba mencondongkan tubuh. Sedikit lagi. Sudah, gadis itu bakal sibuk dengan latihan. Gampang dialihkan. Gadis itu, jelas maksudnya Sana. Sana merasakan jantungnya berdetak kencang. Tetapi ia tetap bertahan di tempatnya. Rico menutup telepon dan memasukkan kunci ke sakunya. Lalu ia pergi menyusuri lorong lain. Begitu langkahnya menghilang. Sana terlonjak sampai hampir berteriak. Namun saat menoleh, yang muncul adalah Davin. Ia datang dari arah pintu belakang gedung. Aku nyari kamu. Kenapa kamu di sini sendirian? Tanya Davin tegang. Sana menunjuk arah Rico menghilang. Aku dengar dia ngomong sesuatu. Tentang rencana. Tentang aku. Davin terdiam sesaat. Dia bilang apa tepatnya? Sana menceritakan semuanya secepat mungkin. Davin mendengarkan tanpa memotong. Namun saat Sana selesai bicara, ekspresinya berubah drastis. Kalau begitu, Davin menatap pintu ruang properti dengan sorot mata tajam. Rico bukan cuma tersangka, dia pelakunya, bisik Sana. Belum tentu, kata Davin. Tapi dia jelas bagian dari sesuatu. Pertanda bahaya baru. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari aula. Brak, Sana kaget dan memandang Davin. Ada apa itu? Mereka berdua berlari ke aula. Ketika sampai, Andra sedang berdiri dekat panggung bersama beberapa anggota klub lain. Di tengah panggung, sebuah lampu sorot besar jatuh dan hampir menimpa salah satu pemain. Semua orang panik. Kak Rani berteriak, siapa yang menyentuh alat ini? Namun saat itu, pandangan Sana hanya tertuju pada satu hal. Rico berdiri paling belakang, hanya tersenyum tipis. Dan senyum itu bukan senyum senang. Itu adalah senyum seseorang yang tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Sana merasakan firasat kuat. Ini belum apa-apa. Bahaya yang sesungguhnya baru mendekat. Bab 14. Suara yang tak terdengar. Hening. Itu satu-satunya hal yang Darrell rasakan ketika langkah kakinya berhenti di depan gedung klub drama. Atapnya yang tinggi seperti menekan dadanya, mengingatkannya bahwa dari sini semuanya berubah. Entah menjadi lebih baik, atau semakin berantakan. Di dalam, para anggota klub masih ribut. Suara mereka saling menumpuk, argumen yang sejak kemarin tak kunjung selesai. Intinya, aku tidak mau proyek final kita jadi kacau hanya karena masalah pribadi beberapa orang. Seru Dita, masalah pribadi itu muncul karena kamu sendiri yang selalu memprovokasi. Balas Tessa dengan nada panas. Darrell berdiri di ambang pintu, menatap ruangan itu seperti sedang melihat badai dari kejauhan. Ketika Rena menyadari kehadirannya, ia terdiam. Dan seluruh ruangan ikut meredup. Darrell, Rena memanggil pelan. Ada cemas di matanya.
Sesuatu yang ia sembunyikan dalam beberapa hari terakhir. Darrell menarik napas. Bisa kita bicara berdua. Beberapa anggota klub saling tatap. Sebagian mulai berbisik. Rena mengangguk, lalu mengikutinya keluar ruangan. Begitu pintu tertutup, udara terasa lebih segar, tapi tegang. Aku dengar semuanya. Darrell membuka percakapan. Tentang rumor latihan rahasia. Tentang orang yang bilang kamu cuma mau cari perhatian. Tentang peran utama yang diperdebatkan. Rena mengalihkan pandangan. Aku tidak peduli dengan semua itu. Tapi aku peduli. Potong Darrell. Lebih cepat dari yang ia rencanakan. Karena kamu terlihat tertekan. Tidak seperti biasanya. Rena terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, aku tidak mau membuatmu terganggu. Klub drama sudah kacau, dan aku tidak mau kamu ikut terseret. Darrell menatapnya lama. Ada banyak hal yang ingin ia ucapkan. Tentang bagaimana ia selalu memperhatikan ekspresi Rena ketika ia pura-pura baik-baik saja. Tentang bagaimana ia sebenarnya ingin ada di sisi Rena, apapun yang terjadi. Namun ia tahu ia harus berhati-hati. Aku tidak merasa terseret, kata Darrell dengan pelan. Aku memilih untuk ada di sini. Rena memejamkan mata sejenak, seperti mencoba menahan sesuatu yang hampir pecah. Masalahnya bukan cuma itu, Darrell. Ada anggota klub yang bilang kalau kita terlalu dekat, dan itu bikin konflik makin besar. Darrell mengernyit. Dekat, kita kan memang sering kerja bareng. Ya, tapi mereka salah paham. Dan aku tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Hening menyelimuti keduanya, sampai Rena berkata pelan. Kadang, aku takut orang akan menyimpulkan hal yang bukan-bukan. Darrell menegakkan tubuh. Kalau orang salah paham, itu masalah mereka, bukan salahmu. Rena menggeleng. Tidak sesederhana itu. Klub sedang berada di ambang bubar, Darrell. Dan aku tidak mau hubungan kita, kerja sama kita, jadi alasan mereka bertengkar. Darrell mengepalkan tangan di sampingnya. Jadi, apa kamu mau menjauh dariku demi menenangkan keadaan? Rena menatapnya, dalam, dan sedikit gemetar. Aku tidak tahu. Jawaban itu membuat dada Darrell terasa berat, tapi ia berusaha tetap tenang. Kalau kamu butuh waktu, aku ngerti, katanya. Tapi jangan pikir kamu harus menghadapinya sendirian. Rena menggigit bibir, sedikit lega, sedikit bingung. Aku hanya tidak mau keputusan yang salah membuat semuanya hancur. Darrell hampir menjawab, tapi suara pintu terbuka dari belakang mereka membuat keduanya menoleh. Dita muncul. Wajahnya cemas. Kalian harus masuk sekarang. Ada masalah baru. Rena langsung kaku. Masalah apa lagi? Dita menelan ludah. Nadine. Dia mengundurkan diri dari klub. Katanya semua ini tidak sehat lagi. Darrell dan Rena saling tatap. Untuk pertama kalinya, keduanya menyadari. Konflik klub drama bukan sekadar keributan biasa. Ini sedang menuju titik yang tidak bisa dibalikkan. Bab 15. Pecah menjadi dua. Suasana ruang klub drama berubah drastis. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan ringan. Semua orang duduk kaku dengan wajah tegang. Nadine berdiri di depan, memegang map biru yang biasanya ia bawa saat rapat. Namun kali ini, map itu hanya simbol keputusasaan. Aku serius, katanya dengan suara bergetar namun tegas. Aku mundur. Beberapa anggota langsung ribut. Kamu nggak bisa pergi begitu saja, seru Bagas. Justru karena aku nggak mau semuanya makin buruk, jawab Nadine, memaksakan senyum pahit. Rena bangkit dari kursi. Nadine, ini bukan salahmu. Kita masih bisa. Tidak, Ren. Nadine memotongnya dengan pelan. Setengah dari anggota klub ini sibuk saling tuduh. Sisanya cuma diam dan berharap badai hilang dengan sendirinya. Aku capek. Darrell memperhatikan semuanya dari belakang ruangan. Tangannya mengepal. Ia tahu Nadine bukan tipe yang mudah menyerah. Jika dia sampai mengundurkan diri, berarti situasinya benar-benar parah. Dita maju. Suaranya keras dan penuh emosi. Semua ini mulai kacau sejak orang-orang tertentu merasa berhak menentukan siapa yang pantas jadi pemeran utama. Tessa bangkit. Maksudmu aku? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Dita menyambar cepat. Jangan salahin aku karena kalian gak profesional. Suara meja dipukul keras. Semua menoleh. Itu Rena. Cukup. Ruangan mendadak sunyi. Rena menatap semua orang. Matanya berkaca-kaca namun tenang.
Dari dulu klub drama ini berdiri atas dasar kerjasama, bukan adu ego. Kalian sedang menghancurkan sesuatu yang kita bangun bersama. Tessa menyilangkan tangan. Kalau kamu merasa semua orang salah, Rena, kenapa kamu nggak bilang dari awal? Atau karena kamu terlalu sibuk latihan sama Darrell? Beberapa anggota terdiam. Ada yang terkejut, ada yang menahan komentar. Pipi Rena memanas. Darrell melangkah maju. Tessa, itu tidak adil. Yang tidak adil adalah seseorang mendapat perlakuan khusus. Balas Tessa. Dita menimpali. Dan seseorang merasa terancam kalau peran utama tidak jatuh ke dia. Berhenti. Suara ketua klub, Kak Alvin, akhirnya terdengar. Ia berdiri di depan kelas dengan wajah sangat lelah. Aku sudah dengar cukup. Mulai hari ini, aku bentuk 2 tim produksi. Jika kalian tidak bisa bekerja sama sebagai satu kelompok, kita lihat siapa yang benar-benar mau menyelesaikan proyek ini, dan siapa yang cuma memicu masalah. Semua saling pandang, bingung. 2 tim, ulang Rena. Alvin mengangguk. Tim A dan tim B. 2 versi pementasan, 2 sutradara, 2 pemeran utama. Kita jalankan paralel. Ruangan seperti meledak kecil. Apa? Ini gila. Mana cukup waktu? Alvin mengangkat tangan. Jika kalian mau bertengkar, lakukan dalam batas yang tetap menghasilkan sesuatu. Kalau tidak, aku bubarkan klub ini. Permanen. Ancaman itu membuat semua terdiam. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa panjang, Alvin berkata, aku sudah bagi timnya. Ia mengangkat 2 lembar kertas. Tim A, dipimpin oleh Rena. Tim B, dipimpin oleh Tessa. Darrell langsung menatap Rena. Rena menatap balik. Meski wajahnya tidak menyiratkan kemenangan, justru beban besar. Andaikan itu saja, lanjut Alvin. Tapi untuk pemeran utama tim A, Darrell, beberapa orang spontan bersuara. Pantas saja, tadi dibilang apa? Deket banget. Darrell hanya menarik napas tajam, mencoba tetap tenang. Lalu Alvin menyebut pemeran utama tim B. Bagas. Bagas terkejut. Aku. Alvin mengangguk. Kamu punya chemistry yang bagus dengan Tessa dalam latihan minggu lalu. Drama pun resmi menjadi perang 2 kubu. Rena dan Tessa berdiri berhadapan seperti 2 pemimpin di medan perang. Mata mereka sama-sama tegas. Tapi alasan di balik ketegasan itu berbeda. Kita lihat siapa yang benar-benar pantas, kata Tessa pelan, dingin. Rena tidak mundur. Aku tidak mau menang. Aku mau anggota klub ini berhenti saling menyakiti. Tessa tersenyum kecil. Sayangnya, itu bukan tujuan semua orang. Darrell melihat keduanya, lalu menatap kertas pembagian tim. Kedua kubu telah terbentuk. Pertempuran baru dimulai, dan ia tidak yakin siapapun bisa keluar tanpa luka. Bab 16. 2 panggung. 2 tekanan. Papan pengumuman di koridor sekolah hari itu dipenuhi kertas, coretan, dan belasan nama anggota klub drama yang kini terbagi menjadi 2 tim. Siswa-siswa yang lewat membaca dengan penasaran. Beberapa berbisik seolah sedang menyaksikan awal dari sebuah pertandingan besar. Bagi Darrell, pertandingan itu justru lebih seperti bom waktu. 1. Tim A. Awal yang goyah. Latihan pertama tim A berlangsung di ruang musik yang biasa mereka pinjam. Ruangan sempit itu penuh dengan properti seadanya. Kursi lipat, kain tirai, dan papan dialog yang masih kosong. Rena berdiri di depan timnya, memegang naskah yang disiapkan Alvin. Tangannya sedikit gemetar, meski wajahnya berusaha tegar. Baik. Sebelum kita mulai, aku cuma mau bilang satu hal, kata Rena. Aku tahu kondisi klub lagi kacau, tapi aku berharap, setidaknya di tim ini, kita bisa fokus dan saling bantu. Beberapa anggota mengangguk, sebagian lainnya terlihat ragu. Darrell memperhatikan bahwa bahkan di tim A, tidak semua orang senang dengan pembagian peran. Beberapa bisik-bisik soal kenapa dia yang terpilih sebagai pemeran utama. Ia mencoba mengabaikannya. Saat latihan dimulai, Rena mengatur blocking. Darrell dan pemeran lawan mainnya, Sunny, memulai adegan pertama. Namun beberapa menit berjalan, Rena menghentikan latihan. Maaf, bisa kita ulang? Darrell, intonasimu kurang pas. Kamu kelihatan tegang. Darrell mengangguk. Oke, ulang. Mereka mencoba lagi, dan lagi, sampai akhirnya Sunny menghela napas. Ren, Darrell nggak salah. Adegan ini memang berat.
Mungkin kamu bisa jelasin maksud emosinya. Rena terdiam. Ia membuka naskah. Mencoba berkata. Namun suaranya terdengar tidak stabil. Maaf, aku cuma ingin semuanya berjalan lancar. Darrell mendekat sedikit. Suaranya rendah agar tak terdengar orang lain. Kamu nggak perlu memaksakan diri. Rena menelan ludah. Aku takut gagal. Kalau tim kita kacau, semuanya akan menyalahkan aku. Darrell ingin bicara lebih banyak. Tapi latihan harus terus berjalan. Dan tekanan Rena semakin terlihat. Setiap kesalahan kecil membuatnya menghentikan adegan. Memperbaiki, lalu mengulanginya lagi. Akhirnya Bagas yang mengintip lewat pintu sambil menyeringai membuat suasana makin panas. Latihan yang bagus, sindirnya sebelum pergi. Rena mengepalkan tangan. Darrell tahu ini baru permulaan. 2. Tim B. Kemenangan semu. Sementara itu, Tim B berlatih di aula lama sekolah, tempat yang lebih besar dan jauh dari keributan. Tessa berdiri di tengah ruangan, memproyeksikan suara dengan percaya diri. Mulai dari adegan 3, katanya, Bagas, kamu masuk dari kanan. Jangan lupa volume suara dinaikkan. Bagas, yang biasanya santai, terlihat bersemangat. Siap, Kapten. Tim B justru tampak lebih kompak. Mereka tertawa, saling membantu. Bahkan beberapa sudah memikirkan kostum dan tata panggung. Namun di balik kekompakan itu, ada sesuatu yang tersembunyi. Tessa terlalu fokus pada mengalahkan Rena. Di akhir latihan, ia berkumpul bersama Bagas dan beberapa anggota inti. Target kita bukan cuma pementasan berjalan bagus, kata Tessa. Kita harus menunjukkan kalau keputusan memilih Rena sebagai ketua tim A adalah kesalahan. Bagas mengerutkan dahi. Bukannya kita fokus saja ke latihan. Tessa menatapnya dalam. Ini bukan sekadar latihan. Ini pembuktian. Meski Bagas tidak sepenuhnya setuju, ia tidak mengatakan apa-apa. 3. Tekanan yang menghimpit. Sore itu, Darrell dan Rena keluar lebih akhir dari ruang latihan. Ruangan sudah kosong. Tinggal sampah bungkus minuman dan naskah yang terserak. Rena duduk di kursi. Wajahnya lelah. Aku nggak tahu bisa terus begini atau nggak. Kamu bisa, jawab Darrell tanpa ragu. Darrell, aku bahkan belum bisa menenangkan tim sendiri. Karena kamu mencoba terlalu keras untuk menyenangkan semua orang. Rena mengangkat wajah, terkejut. Darrell melanjutkan. Kamu pemimpin, bukan penyihir. Kamu nggak bisa bikin semua orang setuju. Tapi kamu bisa pastikan mereka punya arah. Rena terdiam. Tapi ia tampak berpikir. Setelah beberapa saat, ia berkata, aku takut kamu juga kena imbasnya. Darrell menatapnya, tegas. Aku di sini bukan karena terpaksa. Aku mau ada di tim kamu. Titik. Rena membuka mulut, ingin membalas. Tapi pintu tiba-tiba diketuk keras. Dita masuk dengan wajah panik. Kalian harus lihat ini. Darrell dan Rena saling tatap sebelum mengikuti Dita keluar. Di papan pengumuman klub drama, ada kertas baru ditempel. Poster versi awal pementasan tim B, sudah desain, sudah konsep, dan sudah tersebar. Lebih buruk lagi, di pojok bawah tertulis kecil. Tim A belum menentukan konsep. Tim B sudah selangkah di depan. Rena terdiam. Darrell merasakan dadanya ikut menegang. Perang dua tim baru saja naik satu level. Bab 17. Bayangan di balik panggung. Pagi hari di sekolah yang biasanya penuh suara obrolan sekarang terasa seperti arena kompetisi. Dua poster besar pementasan, tim A dan tim B, tertempel berdampingan di dinding koridor. Namun poster tim B jauh lebih menarik perhatian. Beberapa siswa berkumpul, menunjuk poster tim B sambil berkomentar. Konsepnya keren banget, tim A belum bikin apa-apa ya. Dengar-dengar, mereka nggak kompak. Komentar itu bukan hanya menusuk telinga Rena. Ia merasa komentar itu seperti beban yang semakin menekan dari hari ke hari. 1. Suara yang tidak terlihat. Di ruang kelas, Rena duduk sambil memandangi buku catatannya. Darrell memperhatikannya dari bangku sebelah. Kita bisa balikin keadaan, kata Darrell pelan. Asal kamu nggak menyerah. Aku nggak menyerah, balas Rena. Aku cuma takut orang-orang benar. Benar tentang apa? Bahwa aku nggak cocok jadi ketua tim. Darrell mencondongkan tubuh sedikit, tetap menjaga jarak aman. Nada suaranya tenang. Kamu ketua bukan karena dipilih asal.
Kamu ketua karena kamu punya pengaruh. Bahkan sekarang, tim kamu masih mau latihan meski keadaannya berat. Rena menatapnya. Mata berkedip cepat, tanda ia berusaha menahan emosi. Namun sebelum ia sempat menjawab, Bagas masuk lewat pintu belakang. Tertawa kecil dengan dua orang dari tim B. Ren. Katanya sambil pura-pura ramah. Poster tim B keren kan? Kamu sudah lihat. Rena mengangguk tipis tanpa bicara. Bagas mendekat dan berbisik cukup keras agar Darel mendengar. Buruan bikin konsep ya. Nanti keburu kalah. Darel berdiri dari kursinya. Tapi Rena menahan lengan bajunya sebentar. Tidak menarik. Tidak menggenggam. Hanya menyentuh secukupnya untuk memberi sinyal. Sudahlah. Katanya pelan. Bagas pergi sambil tersenyum miring. Darel menarik napas dalam-dalam. Menahan komentarnya. Dia sengaja memancing. Aku tahu. Jawab Rena. Tapi kalau aku terpancing, itu cuma membuktikan yang mereka bilang. Darel hanya bisa menatapnya. Kagum sekaligus khawatir. 2. Fitnah kecil yang membesar. Siang harinya. Berita baru mulai beredar di grup chat kelas. Rumor, tim A belum latihan serius. Ketua timnya bingung dan tidak mampu mengatur pemain. Rumor lain, Darel hanya terpilih karena dekat dengan Rena. Rumor itu menyebar tanpa sumber jelas. Beberapa anggota tim A mulai cemas. Ini parah. Keluh Sunny. Kalau semua percaya rumor itu, siapa yang mau nonton versi kita? Rena meremas tangan. Rasa pusing mulai menyerang. Darel masuk ke ruangan tepat saat bisik-bisik mulai memanas. Dia melihat wajah Rena yang kelelahan. Lalu maju ke depan. Oke. Semuanya dengar. Katanya tegas. Kalian mau percaya rumor? Silakan. Tapi kalau kalian ada di sini, itu berarti kalian mau buktiin sendiri hasil kerja kita. Ruangan hening. Kita nggak harus balas rumor dengan rumor. Lanjutnya, kita balas dengan kerja nyata. Beberapa anggota saling tatap. Ada yang perlahan mengangguk. Rena menatap Darel. Ada sesuatu di matanya. Campuran syukur, lega, dan keberanian kecil yang mulai kembali tumbuh. 3. Strategi baru. Setelah latihan, Rena memanggil tim inti. Darel, Sunny, dan Ando. Aku sudah pikirkan konsep pementasan kita, kata Rena. Aku ingin kita fokus pada cerita yang kuat, bukan efek visual. Ando bertanya, konsepnya seperti apa? Rena membuka buku catatan, halamannya penuh coretan, diagram, dan ide-ide kecil. Aku ingin kita membuat versi yang lebih emosional, lebih manusiawi, yang bikin penonton merasa dekat dengan karakternya. Darel tersenyum tipis. Itu pas banget dengan gaya kamu. Rena mengangguk. Tapi kita harus gerak cepat. Kita harus kerja lebih keras dari sebelumnya. Tim inti sepakat. Semangat itu, yang sempat menghilang, perlahan kembali. 4. Sesuatu yang janggal. Sore menjelang gelap ketika semua mulai pulang. Darel dan Rena berjalan keluar ruangan latihan. Koridor lengang. Tapi ada rasa tidak nyaman di udara. Rasanya, hari ini berat. Ya, kata Rena dengan senyum kecil. Tapi kamu melewatinya, jawab Darel. Saat mereka hendak berpisah di tangga, tiba-tiba Darel berhenti. Rena, katanya pelan. Ada satu hal. Rena menoleh. Apa? Poster tim B yang ditempel pagi tadi. Darel mengernyit. Desain dan konsepnya terlalu mirip rancangan awal klub. Yang itu kamu dan Alvin susun semester lalu. Rena membeku. Maksudmu? Seseorang mengambil ide itu, lanjut Darel, dan menggunakannya seolah milik mereka. Rena menelan ludah. Wajahnya tegang. Aku hanya menunjukkan konsep itu kepada Tessa beberapa bulan lalu. Darel menatapnya lama. Berarti, katanya pelan, persaingan ini sudah dimulai jauh sebelum pembagian tim. Rena terdiam. Untuk pertama kalinya, ia sadar, konfliknya bukan sekadar perebutan peran. Ini masalah kepercayaan yang pernah ia berikan kepada orang yang salah. Bab 18. Api yang tidak padam. Keesokan harinya, sekolah kembali ramai. Namun bagi Rena, setiap langkah menuju ruang klub terasa seperti berjalan di atas lantai rapuh. Ia membawa buku konsep yang sudah ia perbaiki semalaman. Mata panda sedikit terlihat, tapi ia tetap berdiri tegak. Di depan ruang klub, Tessa dan Bagas sedang berdiri sambil melihat poster baru untuk promosi internal. Tessa tersenyum tipis ketika melihat Rena datang.
Senyuman yang tidak terlalu ramah. Pagi, Rena, ujar Tessa dengan nada seolah biasa saja. Ternyata kamu sudah mulai bergerak juga ya. Rena menahan napas. Tentu saja, tim A sudah punya konsep. Oh, Tessa menaikkan alis. Ide sendiri, atau inspirasi dari tempat lain. Darrell yang baru datang mendengar kalimat itu. Ia berhenti di samping Rena. Wajahnya mengeras. Kalau kamu mau bilang sesuatu, bilang langsung. Jangan muter-muter. Tessa menatap Darrell sambil tersenyum. Aku cuma tanya, tidak boleh. Ya, Bagas menepuk pundaknya. Memberi sinyal agar mereka pergi. Namun sebelum pergi, Tessa berbisik halus. Namun cukup jelas. Hati-hati dengan konsepmu, Rena. Jangan sampai orang pikir kamu meniru kami. Rena mengepal tangannya. Namun tetap menahan diri. Ia tidak ingin pecah di depan semua orang. 1. Rencana yang mulai terbentuk. Di dalam ruang latihan tim A, Rena menggelar papan konsep yang telah ia susun. Meski wajahnya masih cemas, semangatnya kembali terlihat. Baik, katanya sambil menarik napas panjang. Ini konsep final kita. Di papan tertempel gambar-gambar referensi, alur cerita, dan pengaturan panggung. Bukan konsep paling canggih, tapi penuh kedalaman. Kita akan buat pementasan seperti perjalanan batin seorang tokoh yang mengalami konflik identitas. Fokus pada emosi, ekspresi, dan musik. Jelas Rena. Sunny mengangguk. Aku suka. Simple. Tapi kuat. Ando. Rena menatap anak yang biasanya pendiam. Kamu jago musik. Bisa bantu bikin komposisi sederhana. Wajah Ando cerah. Bisa. Aku punya beberapa ide juga. Darrell mendekat dan melihat papan konsep itu dengan bangga. Ini kamu banget, katanya pelan. Kita bisa menang dengan gaya kita sendiri. Untuk pertama kalinya sejak konflik dimulai, beberapa anggota tim A terlihat benar-benar bersemangat. 2. Sabotase kecil. Setelah latihan selesai, Rena pergi ke gudang sekolah untuk mengambil properti yang diperlukan. Darrell ingin ikut. Tetapi Rena berkata ia bisa sendiri agar Darrell tidak terlambat kelas berikutnya. Namun ketika Rena membuka pintu gudang, ia terpaku. Beberapa properti yang ia pesan untuk tim A, termasuk kain tirai, set kursi ringan, dan papan ekspresi yang akan dipakai di adegan penting, hilang dari rak. Tidak mungkin, bisiknya. Ia mengingat jelas menaruh daftar barang itu kemarin. Bahkan Ando sempat melihatnya. Rena memeriksa daftar pinjaman properti di papan. Ada tanda tangan seseorang yang meminjam barang-barang itu pagi tadi. Tanda tangannya jelas. Tessa. Rena hampir tidak percaya. Ia menggigit bibir. Mencoba tetap berpikir jernih. Dia, sengaja, bisiknya sendiri. Tepat saat itu, Dita muncul di pintu gudang. Ren, kamu baik-baik saja. Rena menunjuk rak kosong. Dita menganga. Itu, bukannya untuk latihan kita. Ya, jawab Rena pelan. Terus kenapa Tessa? Dia tahu kita pakai barang itu. Potong Rena. Dia tahu kita butuh. Dita mengepalkan tangan. Ini sudah keterlaluan. Ini sabotase. Rena menggeleng cepat. Jangan bilang ke yang lain. Tim kita baru mulai stabil. Kalau mereka tahu, mereka bisa marah besar. Terus kita diam aja. Rena menatap rak kosong itu lama. Lalu berkata, aku akan bicara dengan Tessa. Sendirian. 3. Konfrontasi pertama. Saat pulang sekolah. Koridor sudah sepi. Rena melihat Tessa di depan loker. Memeriksa sesuatu. Cahaya senja memantul di rambutnya yang panjang. Membuat suasananya terasa lebih dingin. Rena mendekat dengan langkah pasti. Tessa. Tessa menoleh. Ada apa? Kamu meminjam properti yang sudah aku pesan untuk tim A. Oh, Tessa memasang wajah seolah baru ingat. Iya. Aku butuh untuk adegan kami. Lagian, duluan yang ambil. Duluan yang dapat. Kan? Tapi kamu tahu itu untuk timku. Kata Rena. Nada suaranya lebih tajam dari biasanya. Tessa membalas dengan senyum kecil yang tidak hangat. Rena, ini kompetisi. Kamu tidak bisa berharap semuanya berjalan manis. Kompetisi tidak berarti kamu boleh merusak kerja orang lain. Tessa menutup loker dengan suara klak yang nyaring. Aku tidak merusak apa-apa. Aku hanya memanfaatkan kesempatan. Tessa, Rena berkata pelan. Namun tegas. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tiba-tiba memusuhi aku seperti ini? Untuk sesaat, tatapan Tessa berubah.
Ada sesuatu di mata itu. Perasaan lama yang sulit dijelaskan. Namun ia kembali tersenyum. Saya cuma melakukan yang dibutuhkan. Kalau kamu mau menang, perjuangkan sendiri. Rena diam, namun napasnya bergetar halus. Aku tidak sedang memperebutkan kemenangan. Aku hanya ingin klub kita tetap utuh. Tessa berbalik, berjalan pergi, lalu berkata tanpa menoleh. Masalahnya, Rena, tidak semua orang ingin tetap bersatu. Rena berdiri lama di tempat. Ucapan itu menancap dalam. 4. Dukungan yang datang terlambat. Ketika Rena akhirnya keluar dari gedung sekolah, Darrell sedang menunggu di dekat pagar. Ren, aku cari kamu dari tadi, katanya cemas. Kamu nggak apa-apa. Rena tersenyum kecil. Aku, baik. Darrell langsung tahu itu tidak benar. Tadi ada yang bilang kamu ke gudang. Ada apa? Rena menatap senja yang semakin hilang. Tessa, meminjam semua properti yang kita butuhkan. Darrell membeku. Rahangnya mengeras. Apa? Tapi Rena mengangkat tangan. Menenangkan. Aku sudah bicara sama dia. And then, dia tidak mau mengembalikan. Darrell menahan diri agar tidak meninggikan suara. Ren, kamu seharusnya bilang ke aku. Darrell, Rena menatapnya. Suaranya lembut namun lelah. Aku nggak mau kamu melompat ke konflik yang bukan kamu yang mulai. Ini bukan soal konflik, balas Darrell. Ini soal kamu tidak sendirian. Rena terdiam. Untuk beberapa detik, ia tampak rapuh. Namun ia cepat-cepat menutupinya dengan senyum tipis. Aku tahu, makasih. Darrell ingin berkata lebih banyak, tapi ia menahan diri. Ia memilih berjalan bersamanya menuju gerbang sambil berpikir keras tentang apa yang harus mereka lakukan. Satu hal pasti, tim B tidak hanya ingin menang. Mereka ingin membuat tim A hancur pelan-pelan. Dan ini baru awal sabotase. Bab 19. Retak yang mulai merekat. Luka yang mulai terbuka. Keesokan paginya, suasana ruang latihan tim A dipenuhi bisik-bisik gelisah. Isu properti hilang sudah sampai ke telinga sebagian anggota. Meski Rena berusaha menahannya. Apa benar barang-barang kita dipakai tim B? Mereka keterlaluan banget sih. Kita latihan pakai apa sekarang? Rena menepuk tangan. Semua. Tenang dulu. Kita akan cari solusi. Jangan panik. Namun wajahnya tetap memancarkan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Darrell maju ke depan tim. Mencoba mengalihkan perhatian. Kita mungkin kehilangan properti. Tapi kita masih punya sesuatu yang lebih penting. Sunny menghela napas. Apa itu? Darrell tersenyum kecil. Kreativitas. Beberapa anggota tertawa kecil. Sedikit menghapus ketegangan. 1. Rencana darurat. Aku punya ide. Kata Rena sambil membuka buku catatannya. Kita bikin properti alternatif dari bahan daur ulang. Ando langsung berdiri. Aku bisa ambil kardus besar dari ruang ekskul seni. Ada banyak yang nggak dipakai. Sunny menambahkan. Aku bisa bawa kain bekas dari rumah. Mamaku punya banyak. Dan aku. Darrell berhenti sejenak. Aku bisa minta bantu klub desain untuk buat backdrop sederhana. Rena menatapnya. Heran sekaligus terharu. Kamu yakin mereka mau? Darrell mengangguk. Aku kenal beberapa anak di sana. Mereka bantu asalkan kita jelasin situasinya. Tim A mulai bergerak dengan kecepatan penuh. Beberapa jam kemudian, ruangan sudah dipenuhi gunting, spidol, kain sobek, cat air, dan gelas plastik bekas yang berubah menjadi properti miniatur. Seseorang berkata, ini sih udah mirip proyek seni daripada latihan drama. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Rena melihat senyum tulus dari seluruh timnya. Mereka bekerja keras, bercanda, bahkan membantu satu sama lain tanpa memikirkan tim lawan. Dan di tengah kekacauan warna dan potongan kardus itu, Darrell mendekat ke Rena. Kamu lihat, katanya pelan. Mereka mau ikut kamu. Itu bukti kalau kamu pemimpin yang baik. Rena menunduk sebentar. Mereka baik karena mereka peduli. Bukan karena aku hebat. Darrell tersenyum samar. Itu justru bikin kamu pemimpin yang sebenarnya. Kata-kata itu membuat nafas Rena terasa lebih ringan. 2. Tim B bergerak lebih cepat. Sementara tim A sibuk berkreasi darurat, tim B sedang latihan di aula besar. Mereka sudah punya properti lengkap, bahkan lebih dari yang dijadwalkan. Tessa masuk sambil membawa speaker baru. Ini untuk adegan pembukaan. Kita pakai musik dramatis biar penonton langsung terpukau. Beberapa anggota bersorak. Dan besok,
Lanjut Tessa. Kita akan melakukan latihan terbuka di lapangan sekolah. Biar semua bisa lihat seberapa siap kita. Bagas mengernyit. Latihan terbuka. Kamu yakin gak ribut nanti? Tentu saja tidak. Balas Tessa. Kita cuma menunjukkan kemampuan. Kalau ada yang merasa tersinggung, itu urusan mereka. Bagas tidak membalas. Tapi ekspresinya menunjukkan dia mulai tidak nyaman dengan arah yang diambil Tessa. Tetap saja. Ia ikut karena Tessa memimpin. Dan ia sudah terlanjur berada di pihaknya. 3. Bayangan yang mengintai. Sore hari. Setelah latihan tim A selesai, Rena keluar sendirian ke kantin untuk membeli minum. Ia merasa butuh udara sebentar. Namun ketika melewati lorong samping, ia mendengar suara dua siswa yang bukan anggota klub drama. Aku dengar tim B bakal adain showcase besok. Serius? Wah. Tim A abis sih kalau gitu. Kasihan ketua barunya. Kayaknya dia stres berat. Rena berhenti. Menundukkan kepala. Ia mencoba tersenyum meski tidak ada yang melihat. Stres berat. Ya, mungkin benar. Gumamnya pelan. Saat ia hendak berbalik, seseorang memanggilnya. Rena, itu Bagas. Ia berdiri dengan wajah setengah ragu. Seolah tidak yakin harus bicara atau tidak. Rena menarik napas. Ada apa? Gas. Bagas mendekat perlahan. Aku cuma mau bilang, soal properti yang Tessa ambil, itu bukan aku yang usul. Aku tahu. Rena menjawab dengan lembut. Kamu bukan tipe orang yang melakukan itu. Bagas tampak lega mendengarnya. Lalu berkata lebih pelan. Aku juga nggak nyaman kami bikin latihan terbuka besok. Kayaknya arahnya bukan sekadar kompetisi sehat lagi. Rena terdiam. Menatap Bagas sejenak. Ada rasa sedih di matanya. Bukan marah. Kenapa kamu masih ikut? Tanya Rena akhirnya. Bagas menunduk. Aku nggak mau ninggalin tim. Dan aku rasa aku harus jaga Tessa. Jaga. Rena mengulang. Bingung. Bagas menatap lurus ke matanya. Tessa itu ambisius, Ren. Tapi dia juga pernah cerita. Kalau dulu kamu yang selalu jadi pusat perhatian di klub ini. Dan dia merasa tersisih. Rena membeku. Ia tidak pernah tahu hal itu. Bagas melanjutkan. Aku rasa konflik kalian sudah mulai jauh sebelum pembagian tim. Rena menggenggam botol minum di tangannya lebih erat. Kalau begitu, kenapa dia tidak pernah bilang padaku? Bagas tersenyum sedih. Kadang orang yang terluka justru paling pandai menyembunyikan. Rena terdiam lama, bukan hanya karena ucapan Bagas, tapi karena ia baru menyadari. Tessa bukan hanya kompetitor. Tessa adalah seseorang yang pernah ingin menjadi temannya, namun merasa gagal. Dan luka itu kini menjadi sumber amarah. 4. Janji kecil. Sore semakin gelap ketika Rena kembali ke ruang latihan. Darrell menunggunya di depan pintu. Kamu lama, katanya. Aku khawatir. Rena tersenyum. Kali ini lebih tulus. Aku cuma dapat beberapa jawaban. Darrell menatapnya. Ingin bertanya lebih banyak, tapi ia menahan diri. Apa kamu baik-baik saja? Nada suaranya lembut, tidak menuntut. Rena mengangguk pelan. Aku baik, dan besok, apapun yang dilakukan tim B, kita tetap di jalur kita. Darrell mengangguk. Kalau mereka bikin latihan terbuka, kita tidak meniru mereka. Potong Rena dengan tenang. Kita tetap fokus pada konsep kita. Darrell tersenyum kecil. Itu yang bikin kamu beda. Sebelum pulang, Rena berkata pelan. Terima kasih sudah ada di sini. Darrell mengangguk. Sama-sama, aku tetap dukung kamu dan tim kita. Mereka berpisah di ujung koridor. Namun Rena tidak tahu. Di balik tikungan, seseorang tadi memperhatikan percakapan mereka dengan tatapan dingin. Tessa, ia menggenggam loker hingga buku catatannya tertekuk. Mereka pikir bisa menang dengan kedekatan itu. Bisiknya, lalu ia menutup loker dengan keras. Kita lihat saja. Bab 20. Malam yang membuka luka lama. Hujan turun deras sepanjang sore, membasahi halaman Akademi Yuexing dan membuat udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Shen Yue melangkah cepat menuju gedung pusat kegiatan, tempat F4 dan teman-temannya berlatih untuk pementasan drama yang tinggal beberapa hari lagi. Namun sejak insiden besar di bab sebelumnya, ketegangan antara Zelin dan Qiaoran, rahasia masa lalu yang hampir terbongkar, serta hubungan rumit di antara para anggota klub, suasana latihan tidak pernah kembali benar-benar tenang.
Malam ini semuanya memuncak. Ketegangan di ruang latihan. Begitu Yue membuka pintu ruang latihan, ia langsung merasakan atmosfer yang berbeda. Para anggota klub berdiri membentuk dua kelompok kecil, seolah sedang menonton sesuatu. Di tengah ruangan, Zelin dan Qiaoran saling berhadapan dengan tatapan tajam. Aku sudah bilang, itu bukan salahku. Suara Qiaoran terdengar keras, bergetar entah karena marah atau takut. Zelin membalas dengan nada rendah, tetapi dingin. Kau sadar apa yang kau lakukan bisa membuat seluruh pementasan gagal. Shen Yue buru-buru mendekat. Ada apa ini? Kenapa kalian bertengkar lagi? Semua orang terdiam. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Akhirnya, Zelin menghela napas keras. Naskah cadangan hilang. Padahal itu satu-satunya versi final yang sudah disetujui panitia festival. Yue membelalakan mata. Apa? Tapi aku baru lihat naskah itu kemarin di laci ruang produksi. Qiaoran langsung menatapnya. Laci itu dikunci. Aku satu-satunya yang punya kuncinya. Tapi waktu aku kembali sore ini, lacinya sudah terbuka. Dan naskahnya lenyap. Lanjut Zelin. Semua tatapan mengarah pada Qiaoran. Ia terlihat gemetar, tetapi tetap bertahan. Kalian pikir aku sengaja menghilangkannya? Untuk apa? Zelin maju sedikit. Karena kau merasa tersingkir. Karena kau tidak terima peran utama tetap jatuh ke Shen Yue. Cukup. Shen Yue memotong keras. Lebih keras dari yang ia maksud. Semua terkejut. Bahkan Zelin menatap Yue dengan bingung. Aku tahu Qiaoran frustrasi. Tapi menuduh tanpa bukti tidak akan menyelesaikan apapun. Namun sebelum situasi mereda, pintu ruangan terbuka dengan keras. Kedatangan tak terduga. Yang muncul adalah ketua panitia festival sekolah, Yu Zhen. Wajahnya serius. Hampir gelap. Aku dengar naskah akhir menghilang. Katanya tanpa basa-basi. Jika kalian tidak menemukannya malam ini, drama ini akan dicoret dari daftar pertunjukan. Ruangan langsung membeku. Tidak mungkin, bisik Shen Yue. Yu Zhen melanjutkan. Kami sudah menolak 3 klub lain karena waktunya terlalu mepet. Jika kalian gagal juga, festival tahun ini akan kacau. Ia menatap satu persatu anggota klub drama. Kalian punya waktu sampai besok pagi. Tanpa menunggu jawaban, ia pergi begitu saja. Kecurigaan baru. Setelah pintu tertutup, suasana kembali kacau. Beberapa anggota klub mulai bergumam lirih. Ada yang menyalahkan Qiaoran. Ada yang menyalahkan Zelin karena membuat masalah makin panas. Ada juga yang mulai panik. Shen Yue mengusap wajahnya. Semua tenang dulu. Kita harus menemukan naskah itu. Zelin menatap Yue lama. Kemudian berkata, aku akan memeriksa ruang produksi lagi. Kau ikut. Nada suaranya tidak sekeras sebelumnya. Ada sedikit rasa menyesal yang terselip. Yue mengangguk. Namun ketika mereka hendak pergi, Qiaoran menahan lengan Yue. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Semua menoleh. Qiaoran menunduk. Suaranya bergetar. Tadi siang, aku melihat seseorang keluar dari ruang produksi. Tapi aku tidak yakin. Jadi aku tidak berani bilang. Siapa? Tanya Zelin cepat. Qiaoran menggigit bibir. Aku hanya melihat dari belakang. Tapi, aku yakin itu seseorang dari F4. Ruangan langsung gaduh. Nama F4 selalu membawa gejolak. Siapa tepatnya? Shen Yue bertanya hati-hati. Qiaoran menarik napas panjang. Aku rasa, itu Gulan. Semua terdiam. Gulan, anggota F4 yang paling misterius. Jarang bicara. Dan belakangan ini sering menghilang dari latihan. Shen Yue dan Zelin saling berpandangan. Jika itu benar, masalah mereka baru saja menjadi jauh lebih rumit. Akhir bab 20. Hujan di luar makin deras, seolah menekan sekolah dengan atmosfer mencekam. Naskah hilang, kecurigaan baru muncul, dan kini nama Gulan terlibat. Shen Yue merasa sesuatu yang besar dan gelap sedang bergerak di balik semua ini. Dan apapun itu, akan segera terungkap. Bab 21. Kebenaran terakhir. Hujan sudah berhenti ketika malam merayap menuju dini hari. Cahaya lampu koridor Akademi Yuexing redup, memantul di lantai yang masih basah. Shen Yue berjalan pelan mengikuti Zelin menuju ruang produksi. Ada yang berbeda malam ini, seolah seluruh sekolah menahan napas. Semua akan berakhir di sini. Pencarian di malam terakhir. Yue, bisik Zelin. Kalau benar Gulan yang mengambilnya,
Aku tidak yakin apa alasannya. Aku juga, jawab Yue. Tapi kita tidak boleh langsung menghakimi. Saat mereka tiba di depan ruang produksi, pintunya sedikit terbuka. Zelin langsung waspada. Tunggu di sini, katanya. Namun Yue justru maju duluan. Mereka mendorong pintu, dan mendapati seseorang berdiri membelakangi mereka. Gulan, dalam genggamannya, ada sebuah map coklat tebal. Map naskah, konfrontasi yang tak terelakkan. Gulan, suara Yue hampir bergetar. Pemuda itu menutup map pelan, lalu menoleh. Wajahnya terlihat lelah, namun tidak marah. Kalian akhirnya datang. Zelin maju satu langkah. Kenapa kau ambil naskah itu? Gulan menatap mereka lama, kemudian berkata dengan suara rendah. Karena aku ingin melindungi klub drama. Mereka berdua terdiam. Gulan menjelaskan. Panitia festival sedang diserang rumor. Ada yang ingin acara ini dibatalkan, termasuk pementasan kalian. Naskah kalian ingin dicuri dan dijual ke klub drama dari sekolah lain. Maksudmu, ada yang ingin menjatuhkan kita dari dalam. Shen Yue menahan napas. Gulan mengangguk. Aku mendengar percakapan itu secara tidak sengaja. Mereka berencana mengambil naskah saat Qiaoran tidak ada. Karena aku satu-satunya yang kebetulan lewat. Aku mengambilnya duluan sebelum orang itu kembali. Zelin perlahan melepas napas. Kenapa tidak bilang dari awal? Gulan tersenyum tipis, namun pahit. Karena jika aku bicara, orang itu akan berhati-hati dan menyembunyikan jejak. Lebih baik aku diam sampai kalian di sini. Yue bertanya pelan. Jadi, siapa orang itu? Gulan menatap mereka dalam-dalam sebelum menjawab satu kata yang membuat keduanya terpaku. Yu Zhen, pengkhianatan yang terungkap. Ketua panitia festival. Orang yang memberi batas waktu sampai besok pagi. Orang yang paling percaya diri mengancam mereka. Orang yang tampak selalu ingin festival tampak sempurna. Shen Yue menggeleng tak percaya. Kenapa dia melakukan itu? Dia ketuanya. Justru itu, jawab Gulan. Dia ingin klub drama gagal, agar festival bisa diganti dengan acara baru miliknya. Jika pementasan kita batal, dia bisa menghapus kategori drama dan menggantinya dengan pertunjukan dari klub yang dia dukung. Semua mulai jelas. Fitnah pada Qiaoran, tekanan tidak wajar, ancaman yang muncul tiba-tiba. Gulan mengulurkan map itu pada Zelin. Aku tidak bisa membiarkan kalian jatuh ke dalam rencana itu. Zelin menerimanya dengan tangan gemetar. Terima kasih, Lan. Namun saat ia hendak melanjutkan, suara langkah kaki terdengar dari luar. Tok, tok, tok. Yue segera berbisik. Sembunyi. Mereka bertiga bergegas bersembunyi di balik rak properti. Pintu kembali terbuka. Yu Zhen melangkah masuk dengan tatapan sinis. Jadi, naskahnya tidak ada di sini. Menyebalkan. Ia menggeram. Kalau hilang sampai pagi, mereka harus menyerah. Ia berbalik hendak pergi. Namun Zelin keluar dari persembunyian. Tidak perlu sampai pagi, katanya tegas. Kami sudah menemukannya. Yu Zhen membeku. Shen Yue dan Gulan ikut muncul. Senyum dingin di bibir Yu Zhen perlahan lenyap. Kalian akan menyesal melakukan ini. Yang akan menyesal, balas Yue dengan tenang, adalah orang yang mencoba menjatuhkan teman-temannya. Yu Zhen akhirnya pergi. Wajahnya pucat dan penuh kekalahan. Fajar kemenangan. Keesokan paginya, kabar tentang tindakannya tersebar ke seluruh panitia. Yu Zhen dicopot dari posisinya, dan festival tetap berjalan sesuai rencana semula. Klub drama tampil dengan naskah utuh dan persatuan baru yang lebih kuat dari sebelumnya. Pementasan mereka menjadi sorotan malam festival. Bukan hanya karena aktingnya yang bagus, tetapi karena perjalanan mereka menghadapi intrik yang hampir menghancurkan segalanya. Dan setelah pementasan selesai, Yue berdiri bersama F4 di luar gedung, menatap lampu-lampu malam festival yang berkilau. Zelin mendekatinya. Kau hebat, Yue. Jika bukan karena keberanianmu, kita mungkin sudah menyerah. Yue tersenyum kecil. Kalian juga hebat. Kita menyelesaikannya bersama. Gulan muncul dari belakang dengan ekspresi santai untuk pertama kalinya. Kau pantas menjadi pusat cerita ini. Bukan aku. Bantah Yue pelan. Kita semua. Malam festival itu menjadi akhir yang hangat. Akhir dari sebuah perjalanan penuh konflik, persahabatan, dan keberanian. Namun juga awal baru yang tak kalah luas. Karena bagi Shen Yue dan F4,
Cerita mereka belumlah selesai, tapi buku pertama ini akhirnya resmi ditutup. Epilog. Setelah tirai tertutup, beberapa minggu setelah festival, kehidupan di Akademi Yuexing kembali tenang. Namun bagi Shen Yue dan teman-temannya, banyak hal sudah berubah. Musim semi mulai datang. Bunga-bunga di halaman sekolah bermekaran. Sama seperti hubungan dan mimpi-mimpi yang perlahan tumbuh kembali dari puing konflik sebelumnya. Persahabatan yang terkokohkan. Shen Yue berjalan di taman belakang sekolah sambil membawa buku catatan baru. Langkahnya ringan, lebih ringan daripada beberapa bulan terakhir. Di bangku taman, F4 sudah menunggunya. Zelin dengan senyum kecilnya yang jarang terlihat. Gulan yang kini lebih banyak berbicara daripada tersenyum dingin. Serta dua anggota lain yang sibuk berdebat hal sepele seperti biasa. Yue, kau telat. Keluh salah satu dari mereka. Aku hanya 3 menit. Jawab Yue sambil duduk. Zelin menatapnya. 3 menit yang membuat kami kehilangan matahari pagi. Masa? Yue tertawa. Rasanya hangat. Seperti rumah. Kiaoran dan awal baru. Tak jauh dari sana, Kiaoran sedang berbicara dengan beberapa anggota klub drama baru. Setelah kejadian besar itu, ia diberi kesempatan menjadi wakil ketua klub untuk periode berikutnya. Saat ia melihat Yue, ia melambai kecil. Terima kasih untuk tidak menyerah padaku, katanya saat mereka sempat berbicara empat mata. Yue hanya menggeleng. Kita semua pernah hampir tenggelam. Yang penting, kita mau saling menarik naik. Dan Kiaoran tersenyum. Senyum yang dulu jarang terlihat. Masa depan yang masih terbuka. Sebelum bel masuk berbunyi, Zelin menatap Yue sejenak. Tatapannya lembut namun penuh arti. Kau sadarkan, katanya pelan. Sejak kejadian itu, semua orang berubah. Termasuk kita. Shen Yue menunduk sedikit. Merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena tekanan, tetapi karena sesuatu yang lebih hangat. Hubungan mereka masih samar. Belum jelas kemana arah akhirnya. Tapi untuk pertama kalinya, Yue merasa tidak perlu terburu-buru menemukan jawabannya. Ya, katanya. Tapi aku suka perubahan itu. Zelin mengangguk. Kalau begitu, mari kita lihat kemana semuanya membawa kita. Bel sekolah berbunyi. Siswa-siswa mulai berjalan cepat menuju kelas. Sementara Yue dan F4 melangkah bersama. Bahu-membahu seperti sekumpulan langit yang berbeda namun saling melengkapi. Tirai mungkin sudah tertutup, tapi cerita mereka, kisah persahabatan, mimpi, dan cinta yang masih bersemi, baru saja memasuki babak baru. Tamat.